Apakah Anda menyadari bahwa tidak ada orang yang muncul dalam hidup Anda secara kebetulan? Setiap pertemuan memiliki tujuan tertentu, sebuah pelajaran yang menunggu untuk ditemukan. Hari ini, saya mengundang Anda untuk menjelajahi sebuah kebenaran yang mendalam dan transformatif. Hubungan yang kita bangun jauh lebih dari sekadar kebetulan. Dalam video ini, Anda akan menemukan 15 pelajaran tersembunyi yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap hubungan, menjadikan setiap rasa sakit sebagai pembelajaran, setiap pertemuan singkat sebagai kesempatan untuk pertumbuhan, dan setiap ikatan sebagai peluang untuk evolusi. Jika Anda pernah merasakan bahwa seseorang melintasi jalan hidup Anda dengan maksud tertentu, video ini untuk Anda. Jadi, tetaplah sampai akhir karena informasi ini dapat mengubah cara Anda berhubungan dan kehidupan Anda secara keseluruhan. Sebelum melanjutkan, saya ingin Anda menuliskan kalimat ini di kolom komentar. Tidak ada yang kebetulan. Mengapa? Karena mengungkapkan hal ini, meskipun hanya di komentar, membantu memprogram ulang pola pikir Anda. Ini memperkuat komitmen Anda terhadap pengetahuan diri dan membuka pintu bagi Anda untuk mulai melihat orang lain, bukan sebagai rintangan atau kebetulan, tetapi sebagai guru yang datang ke dalam hidup Anda dengan tujuan tertentu. Jika Anda siap untuk mengubah hubungan dan hidup Anda, mari kita mulai perjalanan ini. Bab 1. Setiap individu yang melintasi hidup Anda memiliki sesuatu untuk diajarkan. Kita dikelilingi oleh wajah-wajah, percakapan singkat, ikatan yang bertahan lama, dan pertemuan yang cepat. Orang-orang yang lewat, sebagian tinggal, sementara yang lain hanya menyentuh, semuanya meninggalkan jejak. Seringkali kita tidak menyadari hal ini, dan bahkan lebih sedikit kita bertanya tentang makna kehadiran-kehadiran tersebut dalam hidup kita. Namun, jika kita mengubah perspektif, alih-alih mengklasifikasikan orang lain sebagai baik atau buruk, berguna atau merugikan, kita dapat melihat mereka sebagai utusan dan segala sesuatu menjadi lebih mendalam. Para Stoik meyakini bahwa alam semesta memiliki tatanan tertentu, suatu alasan yang tidak terlihat yang mendasari setiap peristiwa, setiap pertemuan, setiap kata yang diucapkan atau yang terdiam. Epictetus menegaskan bahwa bukan fakta yang mengubah kita, tetapi keputusan kita dalam menanggapi fakta tersebut. Dengan pandangan ini, hubungan manusia berhenti menjadi kecelakaan dan bertransformasi menjadi peluang evolusi. Berapa kali Anda merasa bahwa seseorang datang tepat ketika Anda membutuhkannya, meskipun pada saat itu Anda tidak menyadarinya? Terkadang, itu adalah seseorang yang menawarkan penghiburan. Di lain waktu, seseorang yang membangkitkan luka lama. Ada pula yang datang untuk menantang Anda, mempertanyakan keyakinan Anda, atau bahkan mengabaikan Anda, memaksa Anda untuk melihat diri Anda tanpa pantulan persetujuan mereka. Semua individu tersebut dalam berbagai bentuk menunjukkan sesuatu kepada Anda. Pertanyaan kunci bukanlah, mengapa orang ini hadir dalam hidup saya? Swing, tetapi, bagian mana dari diri saya yang teraktivasi oleh kehadirannya? Pembelajaran yang paling kuat seringkali tersembunyi di balik rasa sakit. Sebuah pengkhianatan, perpisahan yang tak terduga, kekecewaan yang mendalam. Ketika ini terjadi, reaksi awal biasanya adalah penolakan atau penilaian. Kita sering berkata, "Ini tidak seharusnya terjadi, mereka melukai saya. Ini tidak adil." Namun, pemikiran Stoik mengundang kita untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Melihat makna, bukan untuk membenarkan luka, tetapi untuk menemukan pelajaran. Marcus Aurelius menulis bahwa kita tidak dapat memilih apa yang dibawa kehidupan kepada kita, tetapi kita dapat memutuskan bagaimana menginterpretasikannya, dan interpretasi itu dapat mengubah pengalaman yang menyakitkan menjadi percikan transformasi. Pikirkan tentang suatu hubungan yang masih membuat Anda tidak nyaman. Mungkin itu adalah persahabatan yang rusak, pasangan yang mengecewakan Anda, seorang atasan yang mempermalukan Anda. Tanyakan pada diri Anda sekarang, apa yang Anda pelajari tentang diri Anda dalam situasi tersebut? Bagian mana dari karakter Anda yang diperkuat dari pertemuan itu? Luka dalam apa yang terungkap yang tidak Anda sadari masih perlu disembuhkan.
Ini bukan tentang meromantisasi rasa sakit atau menolak emosi yang sulit. Ini tentang melangkah lebih jauh, melihat setiap individu sebagai cermin, seorang guru, sebuah tanda. Beberapa datang untuk mencintai Anda dan mengingatkan Anda akan nilai diri Anda. Yang lain untuk menguji Anda dan menunjukkan di mana Anda perlu tumbuh. Bahkan mereka yang melukai Anda bisa jadi menunjukkan dengan jelas apa yang perlu Anda lindungi atau ubah. Sebuah tatapan, percakapan acak, sebuah kalimat yang tampaknya tidak signifikan dapat memberikan dampak yang mendalam dan mendorong Anda untuk mengubah arah. Jangan meremehkan mereka yang melintasi jalan Anda, meskipun hanya sejenak. Terkadang, pesan yang paling mengungkapkan menyamar sebagai hal yang tidak berarti. Orang yang Anda temui di ruang tunggu, percakapan canggung dengan orang asing di lift, senyuman tanpa alasan yang jelas bisa menjadi pengingat tentang sesuatu yang telah Anda lupakan tentang diri Anda. Para Stoik juga berbicara tentang menerima dengan rasa syukur apa yang datang, bahkan yang tidak kita harapkan. Karena kebebasan sejati bukan terletak pada mengendalikan keadaan, tetapi pada bagaimana kita mengalaminya. Sebuah hubungan yang sulit bisa mengajarkan Anda untuk menetapkan batasan. Sebuah persahabatan yang rusak dapat mendorong Anda untuk berhenti meminta kasih sayang. Sebuah cinta yang tidak terbalas bisa menjadi pintu untuk belajar memilih diri Anda terlebih dahulu. Tidak ada orang yang sepele, tidak ada pertemuan yang tidak berguna. Hidup dengan kesadaran adalah bersedia membaca setiap bab yang ditulis oleh orang lain dalam cerita Anda. Dan Anda, pada gilirannya, adalah bab dalam cerita orang lain. Tindakan Anda, keheningan Anda, kesalahan Anda, dan kebajikan Anda juga mengajarkan, juga mengubah. Anda telah menjadi penghiburan, cermin, guru, dan kadang-kadang ujian bagi orang lain, meskipun Anda tidak menyadarinya. Hari ini, saat Anda melanjutkan aktivitas Anda, lakukan latihan sederhana tetapi kuat ini. Amati setiap orang yang Anda temui dan tanyakan pada diri Anda apa yang mereka datang untuk tunjukkan kepada Anda. Mungkin mereka mengajarkan Anda kesabaran. Mungkin mereka menantang Anda. Mungkin mereka hanya mengingatkan Anda bahwa hidup penuh dengan tanda-tanda yang menunggu untuk diinterpretasikan. Setiap individu yang Anda kenal adalah halaman dalam cerita Anda. Bacalah dengan perhatian. Jika Anda masih berpikir bahwa seseorang hanya datang untuk melukai Anda, mungkin Anda belum memahami tujuan kehadirannya. Ingatlah, Anda tidak dapat mengubah apa yang dibawa orang lain, tetapi Anda dapat memutuskan dengan apa yang Anda pilih. Dengan kebencian atau dengan kebijaksanaan, dengan kemarahan atau dengan pertumbuhan. Hidup terdiri dari pertemuan, perpisahan, dan transformasi. Jangan biarkan mereka berlalu sia-sia. Amati, interpretasikan, tumbuh, karena setiap orang yang melintasi hidup Anda memiliki sesuatu untuk diajarkan. Untuk mengakhiri bab ini, saya meminta Anda untuk memikirkan suatu hubungan yang menyakitkan, yang telah menghancurkan hati Anda. Mungkin itu adalah seorang anggota keluarga, teman, pasangan, atau bahkan seorang asing yang tanpa sadar telah melukai Anda. Sekarang saya ingin Anda merenungkan tujuan orang tersebut dalam hidup Anda. Mungkin mereka datang untuk mengajarkan Anda kesabaran, mungkin cinta diri, belajar untuk sendiri, atau sekadar memaafkan. Saya paham ini tidak mudah dan membutuhkan refleksi mendalam. Oleh karena itu, saya mengajak Anda untuk berkomentar di video ini dan merenungkan kalimat berikut. Setiap orang adalah guru di jalanku. Setiap orang adalah guru di jalanku. Bab 2. Ikatan Anda mencerminkan siapa diri Anda di dalam. Kita sering meyakini bahwa hubungan kita adalah hasil dari faktor eksternal. Kita percaya bahwa kita terhubung dengan orang-orang tertentu secara kebetulan, kesamaan, atau takdir. Namun, ada kebenaran yang jauh lebih dalam. Setiap ikatan yang Anda miliki adalah cermin yang mencerminkan aspek-aspek internal yang seringkali tidak Anda lihat, tidak Anda terima, atau tidak Anda pahami tentang diri Anda sendiri. Epictetus menyatakan bahwa bukan orang lain yang mengganggu kita, tetapi persepsi kita terhadap mereka. Dengan pernyataan sederhana namun kuat ini, membuka pintu untuk pemahaman yang transformatif. Segala sesuatu yang mengganggu kita, menarik kita, membangkitkan kemarahan, atau kekaguman dalam diri orang lain, memiliki akar di dalam diri kita. Kita tidak melihat orang lain sebagaimana adanya,
tetapi sebagaimana kita. Dalam interpretasi tersebut, apa yang kita rasakan terhadap orang lain adalah petunjuk jelas tentang apa yang masih belum terselesaikan di dalam diri kita. Pikirkan sejenak tentang seseorang yang sangat mengganggu Anda. Anda tidak perlu mereka melakukan sesuatu yang serius, hanya cara mereka berbicara, bergerak, atau ada di sekitar Anda membuat Anda tidak nyaman. Mengapa? Jika Anda mengamati dengan cermat, seringkali apa yang Anda tolak dalam orang itu adalah suatu kualitas yang juga ada dalam diri Anda, tetapi yang belum Anda akui atau terima. Mungkin keangkuhannya yang mengganggu Anda, tanpa Anda sadari bahwa Anda juga perlu menyembuhkan kebutuhan akan superioritas atau ketakutan untuk diabaikan. Mungkin kerentanannya yang membuat Anda tidak nyaman karena menyentuh kesulitan Anda sendiri untuk menunjukkan kelemahan. Para Stoik tidak mencari penyebab di luar, mereka mencari kejelasan di dalam. Marcus Aurelius, salah satu kaisar paling bijak yang pernah dikenal umat manusia, menulis bahwa jiwa diperkuat ketika ia berhenti menuntut agar dunia berubah dan mulai mengubah dirinya sendiri. Sikap itu melibatkan pengakuan bahwa setiap hubungan adalah kesempatan untuk melihat diri sendiri dengan lebih jujur. Kekaguman juga merupakan cermin. Ketika Anda merasa terinspirasi oleh seseorang, bukan hanya karena apa yang orang itu lakukan, tetapi karena mereka telah menyalakan api yang sudah ada di dalam diri Anda. Mengagumi suatu kualitas pada orang lain adalah mengakui, meskipun secara tidak sadar, bahwa kualitas itu juga ada dalam diri Anda, menunggu untuk dibudidayakan. Jika Anda tergerak oleh belas kasih seseorang, mungkin itu karena Anda sudah siap untuk mengembangkan belas kasih Anda sendiri. Jika Anda tertarik pada keaslian mereka, mungkin Anda mulai membebaskan diri dari ketakutan akan penilaian. Pandangan internal ini tidak mudah, ia membutuhkan keberanian. Lebih nyaman untuk menunjuk jari pada orang lain, menyalahkan mereka, memberi label mereka. Yang menantang adalah berhenti dan bertanya, mengapa saya bereaksi seperti ini? Bagian mana dari diri saya yang teraktivasi oleh orang ini? Apa yang mereka tunjukkan kepada saya yang tidak ingin saya lihat? Ketika hubungan Anda menjadi repetitif, ketika Anda terjebak dalam konflik yang sama dengan wajah yang berbeda, tetapi dengan pola yang serupa, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu di dalam diri Anda yang belum dipahami. Anda dapat mengganti pasangan, teman, atau lingkungan. Tetapi selama Anda tidak mengubah apa yang ada di dalam, Anda akan terus menarik jenis ikatan yang sama. Hidup keras kepala dalam pelajaran yang belum dipelajari. Melihat orang lain sebagai cermin tidak berarti membenarkan sikap yang merugikan, tetapi berarti menggunakan setiap reaksi sebagai alat untuk pengetahuan diri. Jika seseorang melukai Anda bisa menetapkan batasan dan menjaga jarak, tetapi Anda juga bisa bertanya, mengapa Anda mentolerir begitu banyak? Ketakutan apa yang menghalangi Anda untuk berbicara? Harapan tidak realistis, apa yang membawa Anda pada rasa sakit? Dalam dunia saat ini, di mana hubungan sering diukur berdasarkan kesesuaian dangkal atau kecepatan emosional, pandangan Stoik ini menjadi antidot. Ini mengundang Anda untuk mendalami, untuk berhenti sejenak, untuk bertanggung jawab. Tidak semua orang di sekitar Anda ada untuk memberikan kesenangan atau stabilitas. Banyak yang ada untuk membangkitkan Anda, untuk menunjukkan bayangan Anda, untuk menantang versi diri Anda yang paling nyaman. Sebuah latihan yang berguna adalah sebagai berikut. Di akhir hari, tinjau interaksi paling intens yang Anda alami, yang membuat Anda merasa bahagia, frustrasi, tidak aman, atau marah. Alih-alih bertanya mengapa orang lain bertindak seperti itu, tanyakan pada diri Anda bagian mana dari diri Anda yang tersentuh oleh tindakan itu. Jangan cari jawaban cepat, hanya amati refleksi yang mendalam. Ini membutuhkan waktu dan kejujuran. Anda akan melihat bahwa banyak dari hubungan Anda bukanlah masalah, melainkan peta. Peta emosional yang menunjukkan luka mana yang terbuka, nilai-nilai mana yang penting bagi Anda, batasan mana yang perlu Anda perkuat, atau versi diri mana yang siap Anda lepaskan. Anda juga adalah cermin bagi orang lain. Anda telah memantulkan kebajikan yang memotivasi dan luka yang menyakitkan. Tidak selalu Anda akan mengetahuinya. Tetapi gerakan Anda, kata-kata Anda, keheningan Anda memiliki dampak. Oleh karena itu, ketika Anda tumbuh secara internal, Anda mengubah dunia hubungan Anda
tanpa perlu memaksakan perubahan eksternal. Menerima bahwa ikatan Anda mencerminkan siapa diri Anda di dalam adalah menerima bahwa setiap hubungan adalah kesempatan untuk berevolusi. Ini bukan tentang mencari hubungan yang sempurna, tetapi tentang menjalani hubungan itu dengan kesadaran. Orang lain tidak ada di sana untuk melengkapkan atau memvalidasi Anda, tetapi untuk menunjukkan lebih banyak tentang diri Anda. Ketika Anda memahami ini, Anda berhenti bereaksi secara impulsif dan mulai menanggapi dengan kebijaksanaan. Anda menjadi tidak tergantung pada perilaku orang lain dan lebih bertanggung jawab atas pertumbuhan internal Anda. Disitulah kebebasan emosional yang sejati dimulai, karena pada akhirnya, apa yang Anda lihat pada orang lain selalu lebih banyak berbicara tentang Anda daripada tentang mereka. Bab 3. Koneksi jiwa. Hubungan yang datang untuk menutup siklus. Ada hubungan yang datang dengan kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Mereka tidak mengikuti jalur biasa, tidak dapat dijelaskan dengan logika, dan meskipun demikian, mereka menyentuh Anda hingga ke kedalaman. Mereka meninggalkan jejak. Beberapa bertahan selama beberapa minggu, yang lain bertahun-tahun, tetapi semuanya meninggalkan jejak yang tidak dapat dihapus. Koneksi-koneksi intens ini tidak selalu datang untuk tinggal. Banyak yang muncul untuk memenuhi tujuan, menutup siklus yang tertunda. Jika ini adalah pertama kalinya Anda mengunjungi saluran saya meminta Anda untuk membantu saya dengan berlangganan dan menyukai video ini. Dengan demikian, saya bisa terus menciptakan lebih banyak konten seperti ini di masa depan dan menyeimbangkan pembelajaran yang belum diselesaikan sebelumnya. Para Stoik berbicara tentang tatanan alami alam semesta. Epictetus mengajarkan bahwa apa yang datang ke dalam hidup Anda harus diterima seolah-olah Anda telah memilihnya. Dalam perspektif ini, hubungan yang menantang kedamaian Anda, yang menghadapkan Anda pada emosi yang meluap, bukanlah kesalahan takdir, melainkan kesempatan yang menyamar. Terkadang Anda mengenal seseorang, dan sejak detik pertama ada perasaan keakraban, seolah-olah orang itu sudah pernah ada dalam hidup Anda sebelumnya, tidak selalu di sini. Konsep ikatan karmis, meskipun bukan merupakan bagian dari Stoikisme, sejalan dengan pandangan mereka tentang alam semesta sebagai jaringan sebab dan akibat. Kita tidak berbicara tentang tahayul, tetapi tentang kemungkinan bahwa orang-orang tertentu muncul untuk membantu Anda menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Koneksi-koneksi ini dapat mengaktifkan luka-luka lama, menunjukkan pola-pola yang Anda kira sudah teratasi, atau mengangkat tema-tema yang telah Anda hindari untuk dihadapi. Rasa sakit yang mereka timbulkan bukanlah hukuman, melainkan pengingat bahwa masih ada pekerjaan internal yang harus dilakukan. Ketika sebuah hubungan mengguncang Anda dengan intensitas, tanyakan pada diri Anda, bagian mana dari diri saya yang dipanggil untuk sembuh? Marcus Aurelius mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi seperti yang seharusnya, bukan seperti yang kita inginkan. Dan ketika Anda memahami bahwa bahkan kekacauan emosional pun bisa memiliki tujuan yang lebih dalam, cara Anda menjalani hubungan berubah. Anda berhenti berpegang pada apa yang telah terjadi dan mulai bertanya pada diri Anda apa yang datang untuk mengajarkan Anda dari pengalaman itu. Tidak semua yang intens bersifat permanen. Beberapa orang datang sebagai dorongan, sebuah patahan, sebuah guncangan yang memaksa Anda untuk melihat diri Anda dengan cara yang berbeda. Mungkin tanpa hubungan itu, Anda akan terus tertidur secara emosional. Mungkin tanpa rasa sakit itu, Anda tidak akan pernah belajar untuk menetapkan batasan, berhenti mengidealiskan, atau memilih diri Anda sendiri untuk pertama kalinya. Mungkin jiwa-jiwa tertentu bersinggungan dengan Anda bukan untuk membangun sebuah cerita abadi, tetapi untuk menutup sebuah luka yang Anda bawa dari sebelumnya. Bahkan Anda telah menjadi kehadiran itu bagi orang lain, meskipun Anda tidak menyadarinya. Tantangannya adalah untuk tidak meromantisasi hubungan-hubungan ini, atau memperpanjangnya ketika mereka telah memenuhi fungsinya. Menghormati mereka adalah mengakui bahwa tujuan mereka adalah mengajarkan Anda sesuatu yang tidak bisa Anda pelajari dengan cara lain. Menghargai, mengintegrasikan, dan melepaskan. Itu adalah urutannya. Ketika Anda melihat hubungan Anda dari perspektif ini, rasa benci berubah menjadi pemahaman. Anda berhenti bertanya mengapa sesuatu berakhir dan mulai bertanya untuk apa itu dimulai.
Dalam perubahan fokus itu, Anda menemukan kedamaian. Tidak semua ikatan ditakdirkan untuk tinggal. Tetapi setiap ikatan dapat membantu Anda berevolusi jika Anda bersedia melihat lebih dari sekadar yang terlihat. Karena koneksi jiwa tidak datang secara kebetulan. Mereka datang dengan misi, dan ketika mereka menyelesaikannya, mereka membebaskan. Bab 4. Tidak ada yang kebetulan. Momen sempurna memang ada. Ada momen yang tampak dirancang dengan presisi, pertemuan yang terjadi pada saat yang tepat ketika Anda paling membutuhkannya, meskipun Anda tidak menyadarinya. Sebuah percakapan yang tidak terduga, sebuah nasihat yang datang begitu saja, seseorang yang muncul tepat ketika Anda hampir menyerah. Banyak yang menyebutnya kebetulan, tetapi jika Anda memperhatikan, Anda akan menyadari bahwa kebetulan-kebetulan itu memiliki makna yang terlalu dalam untuk sekadar dianggap sebagai kebetulan. Hidup, seperti yang diajarkan para Stoik, tidak pernah keliru dengan waktu. Epictetus menyatakan bahwa setiap peristiwa harus diterima, seolah-olah itu telah dipilih untuk Anda. Jika kita menerapkannya pada hubungan kita, maka tidak ada pertemuan yang bersifat kebetulan. Setiap orang yang muncul di jalan Anda melakukannya ketika Anda siap untuk mendengar, untuk belajar, atau untuk membangkitkan sesuatu yang tertidur di dalam diri Anda. Mungkin Anda telah terjebak dalam kebuntuan, ragu-ragu, bertahan hidup dalam mode otomatis, dan tiba-tiba seseorang menantang Anda, menginspirasi Anda, atau mendorong Anda untuk bergerak. Orang itu tidak datang lebih awal atau terlambat. Mereka datang tepat ketika Anda siap, meskipun Anda tidak merasa siap. Ini bukan tentang sihir atau mistisisme. Ini adalah masalah perhatian. Ketika Anda hidup dari kesadaran, Anda mulai menyadari bahwa segala sesuatu terhubung. Orang yang membuat Anda bertanya-tanya di saat yang tepat, pesan yang tampak berbicara langsung kepada Anda, pertemuan kembali dengan seseorang yang Anda kira telah terlupakan, tetapi membawa pemahaman baru. Mereka adalah sinyal, isyarat dari tatanan yang lebih besar. Para Stoik tidak menggunakan istilah sinkronisitas, tetapi mereka memahami bahwa alam bertindak dalam harmoni. Marcus Aurelius menulis bahwa segala sesuatu yang terjadi diperlukan untuk keseluruhan. Dalam pandangan itu, bahkan pertemuan singkat, kalimat-kalimat yang terputus, atau ikatan yang cepat bisa menjadi kunci dalam evolusi Anda. Pernahkah Anda mengalami mengenal seseorang hanya untuk waktu singkat, tetapi meninggalkan kesan yang lebih kuat daripada hubungan bertahun-tahun? Itu karena yang penting bukanlah durasi, tetapi dampaknya. Dan dampak itu terjadi ketika Anda terbuka. Momen sempurna tidak diciptakan, tetapi diakui. Terkadang sinyal datang dalam bentuk orang, kadang-kadang melalui sebuah kehilangan, perpisahan, atau awal baru. Mungkin Anda tidak memahaminya pada saat itu. Tetapi jika Anda mengamati dengan jujur, Anda akan melihat bahwa apa yang tampaknya tidak adil atau tidak dapat dipahami, membawa Anda tepat ke tempat yang perlu Anda tuju. Ajakan ini jelas, mulailah untuk mempercayai waktu hidup. Alih-alih menolak apa yang datang atau berpegang pada apa yang pergi, tanyakan pada diri Anda, apa makna momen ini, pesan apa yang dibawa orang ini, pintu apa yang ingin dibuka pengalaman ini. Tidak ada yang kebetulan ketika Anda berada di jalur pertumbuhan. Apa yang tampak sebagai gangguan bisa menjadi panduan. Apa yang Anda lihat sebagai kekacauan bisa menjadi pengaturan yang tepat. Apa yang menyakitkan hari ini bisa menjadi apa yang menyelamatkan Anda di masa depan. Jadi, ketika seseorang muncul tanpa memberitahu, ketika sebuah percakapan mengguncang Anda, ketika Anda merasa semuanya tiba-tiba cocok, jangan anggap remeh. Ada sesuatu di sana untuk Anda, sesuatu yang sedang berbicara kepada Anda. Momen sempurna memang ada dan seringkali memiliki wajah manusia. Bab 5. Ketika yang sementara meninggalkan jejak, kekuatan dari momen-momen singkat. Tidak semua pertemuan ditakdirkan untuk bertahan dan, meskipun demikian, beberapa yang paling singkat seringkali yang paling berarti. Cukup dengan sebuah tatapan untuk membangkitkan Anda, sebuah kalimat untuk mengubah arah Anda, seseorang yang muncul hanya untuk sesaat, tetapi meninggalkan jejak yang tidak akan pernah hilang. Kita hidup dalam budaya yang mengaitkan nilai dengan durasi. Kita percaya bahwa yang dalam harus panjang, bahwa ikatan yang benar-benar diperlukan bertahun-tahun untuk dibangun. Namun,
pengalaman menunjukkan hal lain. Ada orang-orang yang memberi kita bekas dalam waktu beberapa menit lebih dari yang lain dalam seumur hidup. Mengapa? Karena kedalaman tidak bergantung pada waktu, tetapi pada kesadaran yang mereka bawa bersamanya. Sebuah pertemuan singkat dapat memecahkan inersia emosional, sebuah percakapan di bandara, sebuah obrolan santai dengan orang asing, sebuah cerita yang diceritakan oleh seseorang yang tidak akan pernah Anda temui lagi. Dalam persinggahan singkat itu bisa ada perubahan perspektif, sebuah pesan yang perlu Anda dengar, sebuah percikan yang menyalakan tahap baru dalam hidup Anda. Para Stoik berbicara tentang hidup dengan perhatian. Bagi mereka, setiap momen adalah kesempatan untuk melatih kebajikan, belajar, atau berubah. Marcus Aurelius mengulang bahwa bukanlah waktu yang menentukan kehidupan yang baik, tetapi kualitas dengan mana hidup dijalani. Dalam pandangan itu, yang sementara tidaklah tidak berarti, tetapi sangat berharga jika Anda tahu mengenalinya. Pertanyaannya bukanlah berapa lama orang itu berada dalam hidup Anda, tetapi apa yang mereka bangkitkan dalam diri Anda. Mungkin mereka mengingatkan Anda akan tujuan Anda, mungkin mereka membuat Anda melihat sesuatu yang telah Anda abaikan selama bertahun-tahun, atau sekadar memberikan refleksi yang begitu jelas, sehingga akhirnya Anda mengerti sesuatu tentang diri Anda. Itulah kekuatan dari yang sementara, membukakan mata Anda dalam sekejap. Namun, agar kekuatan itu aktif, Anda harus hadir. Tidak cukup hanya dengan sesuatu yang terjadi, harus ada perhatian. Apa yang Anda rasakan sebelum orang itu muncul? Apa ide yang mengganggu setelahnya? Emosi apa yang terketuk dalam diri Anda, meskipun tidak bertahan lebih dari semalam, sebuah percakapan, sebuah kebetulan? Jangan meremehkan pertemuan-pertemuan kecil. Terkadang cinta yang paling murni bersembunyi dalam sebuah gerakan kecil. Terkadang pembelajaran terbesar datang tanpa pengumuman dalam situasi yang tampaknya tidak relevan. Ketika Anda hidup dengan sadar, segala sesuatu dapat mengubah Anda. Anda juga mungkin telah menjadi percikan singkat dalam hidup seseorang. Sebuah nasihat yang Anda berikan tanpa menyadarinya. Sebuah kehadiran yang meringankan momen sulit. Sebuah kata yang menanam sesuatu di hati orang lain, dan Anda tidak akan pernah tahu. Namun begitulah cara hidup berfungsi, terjalin dalam momen-momen yang tampaknya sementara, tetapi yang membentuk takdir. Tidak semua pertemuan ditakdirkan untuk tinggal, tetapi semuanya memiliki potensi untuk meninggalkan jejak. Nilai sebuah hubungan tidak terletak pada durasinya, tetapi pada apa yang dapat digerakkan. Dan seringkali, yang paling kuat terjadi dalam keheningan dan dalam detik-detik. Ingatlah ini. Anda tidak membutuhkan sebuah cerita panjang agar sesuatu menjadi tak terlupakan. Anda hanya perlu ada sepenuhnya saat itu terjadi. Bab 6. Ikatan yang mengguncang Anda untuk membantu Anda tumbuh. Dalam hidup, tidak semua orang yang melintasi jalan Anda ditakdirkan untuk tinggal selamanya. Beberapa datang sebagai angin kencang yang mengguncang fondasi keberadaan Anda untuk mendorong Anda menuju pertumbuhan yang dalam. Mereka bisa menjadi hubungan yang intens, kompleks, bahkan menyakitkan, tetapi tujuannya jelas, mengubah Anda, bukan menjadi bab yang stabil dalam cerita Anda. Adalah hal yang umum untuk menginginkan hubungan yang bertahan, yang stabil, aman, dan nyaman. Itu adalah hal yang manusiawi dan alami. Namun, ketika seseorang muncul untuk mempertanyakan kepastian Anda, untuk mengangkat luka, atau untuk menunjukkan bagian dari diri Anda yang telah Anda tolak, ikatan itu memenuhi fungsi yang mendasar, meskipun kadang-kadang pergi tanpa pemberitahuan, atau bahkan tanpa perpisahan. Stoikisme mengajarkan kita bahwa rasa sakit dan kesulitan adalah kesempatan untuk memperkuat karakter. Jika seseorang datang ke dalam hidup Anda dan membangkitkan emosi yang intens, kemarahan, kesedihan, ketakutan, atau bahkan kegembiraan yang meluap, jangan abaikan guncangan itu. Alih-alih menolak, amati dengan perhatian. Tanyakan pada diri Anda, bagian mana dari diri saya yang tersentuh? Apa yang perlu saya pelajari di sini? Apa yang bisa saya lepaskan untuk melanjutkan? Bayangkan Anda sedang mengukir sebuah patung. Sang seniman memukul balok batu, kadang-kadang dengan keras, untuk membebaskan bentuk yang ada di dalamnya. Begitulah cara kerja ikatan-ikatan yang mengguncang ini. Mereka adalah pukulan palu yang, meskipun keras, memungkinkan versi diri Anda yang lebih autentik dan bebas untuk muncul.
Contoh yang jelas adalah ketika sebuah hubungan yang penuh konflik berakhir karena menjadi cermin dari ketidakamanan atau ketakutan Anda sendiri. Orang itu yang menantang Anda atau melukai Anda mungkin menunjukkan area internal yang belum terselesaikan. Nilai bukanlah dalam perjuangan itu sendiri, tetapi dalam apa yang Anda pilih untuk lakukan dengan pengalaman itu. Apakah Anda terjebak dalam kebencian atau menggunakan pertemuan itu untuk tumbuh? Kasus lain adalah hubungan yang mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Mungkin seseorang yang menantang Anda untuk menjadi lebih baik, yang menginspirasi Anda untuk mengubah kebiasaan atau keyakinan yang membatasi. Terkadang orang-orang ini menjauh ketika perubahan datang karena misi mereka adalah mendorong Anda, bukan menemani Anda sampai akhir. Menerima bahwa beberapa ikatan bersifat sementara dan ditujukan untuk mengubah Anda membutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab emosional. Ini berarti berhenti berpegang pada keinginan untuk mengendalikan atau mempertahankan dan membuka diri terhadap gagasan bahwa setiap orang memiliki tujuan tertentu yang dapat dipenuhi, bahkan dalam waktu singkat. Sebuah latihan praktis untuk ini adalah merenungkan hubungan masa lalu Anda yang intens tetapi singkat. Ingatlah apa yang Anda pelajari atau bagian dari diri Anda yang teraktivasi dalam momen-momen itu. Seringkali dampaknya tetap ada, bahkan jika hubungan itu berakhir bertahun-tahun yang lalu. Ketika Anda memahami bahwa setiap ikatan, bahkan yang paling sulit atau sementara, adalah sebuah sekolah, Anda mulai hidup dengan lebih terbuka dan kurang takut. Anda mengerti bahwa tidak perlu seseorang tinggal agar kehadirannya menjadi berarti. Yang berharga terletak pada apa yang mereka tinggalkan, pada benih yang mereka tanam untuk evolusi Anda. Pada akhirnya, tidak semua orang datang untuk menjadi rumah Anda. Beberapa datang untuk menjadi angin yang mendorong Anda untuk terbang lebih tinggi. Belajar untuk menerima guncangan itu sebagai hadiah, dan bukan sebagai hukuman adalah salah satu pelajaran besar yang ditawarkan Stoikisme untuk menavigasi hubungan manusia dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Bab 7. Mencintai dan melepaskan. Apa yang diajarkan hati ketika patah? Mencintai adalah pengalaman mendasar dalam kehidupan manusia. Itu membuka kita, menghubungkan kita, dan membuat kita merasa hidup. Namun, mencintai juga membawa risiko yang tak terhindarkan untuk kehilangan, menghadapi perpisahan, kehilangan cinta, dan rasa sakit yang muncul ketika sebuah hubungan berakhir. Dalam proses mencintai dan melepaskan, hati terbuka pada salah satu pelajaran paling dalam yang dapat diajarkan kehidupan kepada kita. Menemukan siapa kita sebenarnya dan aspek-aspek internal apa yang perlu disembuhkan. Dari perspektif Stoik, cinta bukanlah sekadar perasaan sementara, melainkan kekuatan yang kuat yang menghadapkan kita pada kenyataan dengan kejujuran brutal. Mencintai berarti menerima kerentanan, mengakui bahwa tidak semuanya berada di bawah kendali kita, dan bersedia melepaskan apa yang tidak dapat kita tahan, tidak peduli seberapa intens ikatan itu. Ketika sebuah hubungan berakhir, reaksi alami adalah penderitaan, kesedihan, dan terkadang kemarahan atau rasa bersalah. Ini adalah emosi yang tidak boleh kita tolak atau tekan karena merupakan bagian dari proses berduka. Namun, rasa sakit juga merupakan sinyal, sebuah pesan yang mengundang kita untuk melihat ke dalam. Apa yang diajarkan kehilangan ini kepada saya? Luka-luka internal mana yang teraktivasi? Harapan dan keterikatan apa yang membatasi saya? Dalam pengalaman mencintai dan kehilangan, kekuatan dan juga kerapuhan manusia terungkap. Dalam momen-momen tersebut, banyak yang menemukan bahwa mereka telah menempatkan kebahagiaan atau identitas mereka pada orang lain, dan ketika hubungan itu berakhir, mereka menghadapi kekosongan yang tampaknya tak teratasi. Namun, justru kekosongan itu adalah kesempatan untuk menemukan kembali diri sendiri, untuk mengembangkan cinta diri yang lebih kuat, yang kurang bergantung pada faktor eksternal. Sebuah latihan praktis untuk pembelajaran ini adalah refleksi yang sadar. Alih-alih terjebak dalam keputusasaan, Anda bisa bertanya pada diri Anda bagian mana dari kesejahteraan emosional Anda yang tergantung pada hubungan itu. Keyakinan apa tentang diri Anda dan cinta yang perlu Anda tinjau? Bagaimana Anda bisa mengubah rasa sakit itu menjadi pertumbuhan? Stoikisme mengingatkan kita bahwa tidak ada dalam kendali kita untuk mengendalikan orang lain atau menjamin keberlangsungan hubungan,
tetapi kita dapat menguasai pikiran kita dan respons emosional kita. Mencintai dan melepaskan adalah menerima ketidakpastian, mengakui bahwa hidup adalah aliran konstan, dan bahwa berpegang teguh hanya menghasilkan lebih banyak rasa sakit. Sebuah contoh sehari-hari adalah ketika seseorang mencintai dengan dalam dan kemudian harus melepaskan, baik karena keputusan pribadi, jarak, atau perubahan yang tak terhindarkan. Perpisahan itu bisa terasa seperti kekalahan, tetapi juga merupakan undangan untuk memperkuat karakter dan mengembangkan ketahanan emosional. Dengan demikian, hati yang patah menjadi guru yang mengajarkan kita tentang kebebasan sejati. Kebebasan untuk mencintai tanpa memiliki, untuk memberi tanpa kehilangan esensi kita. Pada akhirnya, mencintai dan melepaskan mengungkapkan siapa diri Anda sebenarnya di balik ikatan tersebut. Ini menunjukkan kekuatan Anda, ketakutan Anda, dan di atas segalanya, apa yang masih perlu Anda sembuhkan agar Anda bisa mencintai dengan lebih penuh dan kurang bergantung di masa depan. Menerima dualitas ini, cinta dan kehilangan, adalah salah satu tugas besar dalam hidup dan langkah yang sangat penting menuju kedewasaan emosional dan spiritual. Karena mencintai bukan hanya memberi, tetapi juga belajar untuk melepaskan ketika saatnya tiba, dengan keyakinan bahwa setiap pengalaman meninggalkan benih untuk evolusi Anda. Bab 8. Guru tak terlihat. Orang-orang yang mengajarkan tanpa menyadarinya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mencari guru besar, guru spiritual, atau sosok terkenal untuk belajar dan tumbuh. Namun seringkali pelajaran yang paling mendalam datang melalui orang-orang biasa. Mereka yang kita temui tanpa curiga bahwa mereka menawarkan pengajaran yang berharga. Guru-guru tak terlihat ini tidak selalu sadar akan dampaknya, tetapi keberadaan dan perilaku mereka membangkitkan refleksi penting dalam diri kita untuk pengembangan pribadi kita. Filosofi Stoik mengajak kita untuk mengakui bahwa setiap interaksi manusia, sekecil apapun, bisa menjadi cermin di mana kita melihat tantangan, prasangka, dan kebajikan kita sendiri. Seorang yang tidak dikenal di transportasi umum, seorang rekan kerja, seorang tetangga, atau bahkan seseorang yang kita miliki konflik bisa menjadi sumber kebijaksanaan yang tak terduga. Misalnya, seseorang yang bertindak dengan kesabaran dan ketenangan di tengah situasi sulit dapat mengajarkan kita tanpa kata-kata bagaimana mengembangkan ketenangan di tengah kekacauan. Sebaliknya, seseorang yang menciptakan ketegangan atau menunjukkan sikap tidak menyenangkan dapat mendorong kita untuk memeriksa reaksi kita sendiri terhadap frustrasi dan ketidaktoleransi. Dalam kedua kasus tersebut, pembelajaran ada pada pengamatan, refleksi, dan penerapan contoh-contoh tersebut dalam kehidupan kita sendiri. Seringkali kita meremehkan kekuatan pengalaman sehari-hari ini karena kita terbiasa lebih menghargai pengajaran formal yang besar atau peristiwa luar biasa. Tetapi kenyataannya adalah bahwa hidup ini penuh dengan pelajaran kecil, dan hanya mereka yang mempraktikkan kesadaran dan keterbukaan yang dapat menangkapnya. Setiap orang yang melewati hidup Anda, sekecil atau rutinnya interaksi itu, bisa mengirimkan pesan penting kepada Anda. Pikirkan tentang saat seorang asing menunjukkan sikap kebaikan yang tak terduga di hari yang sulit. Tindakan sederhana itu mungkin telah mengubah suasana hati Anda dan mengingatkan Anda akan nilai kedermawanan. Atau saat seseorang mengkritik pekerjaan atau sikap Anda dan, meskipun itu membuat Anda marah pada saat itu, kemudian Anda memahami bahwa komentar itu membantu Anda tumbuh dan memperbaiki diri. Dalam situasi-situasi ini, orang lain bertindak sebagai guru tak terlihat yang, tanpa bermaksud membimbing Anda menuju pemahaman diri yang lebih besar. Tantangannya adalah menumbuhkan kerendahan hati dan keterbukaan untuk mengenali pengajaran ini. Temukan cara untuk menguasai pikiran Anda dan membebaskan seluruh potensi Anda. Dalam e-book kami, Kekuatan Pikiran, Anda akan belajar strategi praktis untuk mengatasi batasan Anda, memperkuat fokus Anda, dan mengubah pola pikir Anda menjadi alat yang tak terhentikan menuju kesuksesan. Klik di komentar pertama yang dipin untuk mendapatkannya sekarang juga. Mudah untuk terjebak dalam perangkap kesombongan atau menjadi korban. Percaya bahwa hanya orang-orang tertentu atau keadaan tertentu yang layak mendapatkan waktu dan perhatian kita. Tetapi pembelajaran yang sebenarnya membutuhkan sikap yang terbuka dan pikiran yang fleksibel, yang bersedia menemukan kebijaksanaan dimanapun.
Sebuah latihan praktis untuk melatih kemampuan ini adalah dengan mempraktikkan pengamatan yang sadar. Setiap hari, identifikasi setidaknya satu orang yang telah mempengaruhi hidup Anda, baik secara positif maupun dengan tantangan. Renungkan apa yang mereka ajarkan kepada Anda, atau apa yang dapat Anda pelajari dari interaksi tersebut tanpa menghakimi atau memberi label. Dengan demikian, sedikit demi sedikit, Anda akan mengembangkan rasa yang lebih tajam untuk mengenali guru-guru tak terlihat Anda. Pada akhirnya, orang-orang biasa ini adalah bagian dari jalinan evolusi pribadi Anda. Dengan belajar dari mereka, Anda tidak hanya tumbuh, tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan Anda dan berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih sadar dan manusiawi. Mengakui nilai pertemuan ini adalah cara untuk berterima kasih kepada kehidupan atas pelajarannya, kadang-kadang tersembunyi di dalam hal-hal sehari-hari. Bab 9. Hubungan yang tidak nyaman, cermin yang menunjukkan luka Anda. Dalam perjalanan hidup, tidak semua hubungan itu mudah atau nyaman. Seringkali, orang-orang yang paling menantang kita adalah mereka yang sebenarnya paling banyak mengajarkan kita. Hubungan-hubungan yang tidak nyaman, tegang, atau konflik ini berfungsi sebagai cermin yang mencerminkan bagian dari diri kita yang masih terluka, belum terselesaikan, atau yang memerlukan perhatian. Filosofi Stoik, dengan ajakannya yang terus-menerus untuk introspeksi dan penguasaan emosi kita, mengajarkan kita untuk melihat konflik bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kesempatan. Ketika seseorang membuat Anda merasa tidak nyaman, teriritasi, atau bahkan terluka, itu bukan kebetulan. Interaksi tersebut menunjukkan aspek-aspek internal yang menuntut kesadaran dan kerja pribadi Anda. Misalnya, mungkin ada seseorang dalam hidup Anda yang membuat Anda merasa tidak aman, cemburu, atau merasa tidak puas. Alih-alih menyalahkan atau menghindarinya, ajakannya adalah untuk melihat ke dalam. Luka-luka apa yang diaktifkan oleh perasaan tersebut? Ketakutan atau keyakinan apa yang terlibat? Di ruang di mana ketidaknyamanan menjadi tanda, ada pintu untuk menyembuhkan dan tumbuh. Aspek penting untuk memanfaatkan hubungan sulit ini adalah tanggung jawab emosional. Ini berarti berhenti menjadi korban dari perilaku orang lain dan mengakui bahwa kedamaian Anda tergantung pada pengelolaan internal Anda. Ketidaknyamanan yang Anda rasakan tidak berasal dari orang lain semata, tetapi dari bagaimana Anda menginterpretasikan dan bereaksi terhadap perilakunya. Mengubah perspektif ini memberdayakan Anda dan mengurangi penderitaan. Bayangkan seorang atasan yang menuntut, yang selalu mengkritik pekerjaan Anda. Sekilas, dia tampak seperti musuh atau sumber stres yang konstan. Tetapi, jika Anda dapat melihat hubungan itu sebagai cermin, itu bisa mengungkapkan bahwa Anda perlu memperkuat kepercayaan diri Anda, meningkatkan kemampuan Anda untuk menerima kritik, atau belajar menetapkan batasan yang sehat. Ketidaknyamanan kemudian berubah menjadi panggilan untuk tindakan pribadi, bukan sebagai alasan untuk merasa tidak puas. Namun, ini tidak berarti membiarkan penyalahgunaan atau hubungan beracun tanpa batas. Mengakui nilai konflik tidak berarti menyerah pada penderitaan. Sebaliknya, sangat penting untuk menetapkan batasan yang jelas dan menjaga kesejahteraan emosional Anda. Kuncinya adalah membedakan kapan konflik adalah kesempatan untuk tumbuh dan kapan itu adalah sinyal untuk menjauh. Sebuah latihan yang berguna untuk mengelola hubungan ini adalah refleksi harian. Ketika seseorang memicu emosi negatif yang kuat dalam diri Anda, luangkan waktu sejenak untuk mengidentifikasi bagian dari diri Anda yang beresonansi dengan emosi itu. Tanyakan pada diri sendiri keyakinan, ketakutan, atau rasa sakit apa yang diaktifkan. Mempraktikkan penyelidikan diri ini meningkatkan pengetahuan diri Anda dan mengurangi beban emosional. Hubungan yang tidak nyaman adalah, pada akhirnya, hadiah yang tersamar. Mereka mengguncang kita karena masih ada bagian dari diri kita yang membutuhkan perhatian, penerimaan, dan transformasi. Menghindari atau menyangkal hubungan ini adalah kehilangan kesempatan berharga untuk menyembuhkan dan maju di jalan kita. Dengan menerima bahwa luka tidak sembuh dalam isolasi, tetapi dalam kontak yang sadar dengan orang lain dan diri kita sendiri, kita mulai mengintegrasikan pengalaman sulit ini sebagai langkah menuju kehidupan yang lebih penuh dan otentik. Dengan cara ini,
Setiap konflik menjadi kesempatan untuk membebaskan diri dari belenggu internal dan berjalan menuju kebebasan emosional yang sejati. Bab 10. Kamu juga adalah pemandu, dampak yang kamu tinggalkan tanpa menyadarinya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering percaya bahwa hanya orang-orang dengan gelar, jabatan, atau pengalaman mendalam yang mampu mempengaruhi orang lain. Namun, kenyataannya jauh lebih sederhana dan lebih kuat. Kita semua adalah pemandu dan pengubah dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita, seringkali tanpa kita sadari. Setiap interaksi, setiap kata, gerakan, atau sikap yang kita tunjukkan memiliki efek pada orang-orang yang kita temui. Mulai dari orang asing di jalan hingga anggota keluarga atau rekan kerja kita. Terkadang kita berpikir bahwa hanya pemimpin besar atau guru yang memiliki kekuatan itu, tetapi kenyataannya adalah bahwa dampak yang paling signifikan sering datang dari hubungan yang biasa, sederhana, dan sehari-hari. Gagasan ini terhubung secara mendalam dengan pandangan stoik bahwa kebajikan dan kebijaksanaan tidak hanya untuk beberapa orang, tetapi merupakan jalan yang dapat diakses oleh semua. Ketika kita mengembangkan kualitas seperti kesabaran, kejujuran, atau empati, kita menyampaikan nilai-nilai tersebut tanpa berbicara, hanya dengan menjadi diri kita sendiri. Koherensi internal ini, keaslian ini, adalah apa yang menginspirasi dan mengubah secara diam-diam. Bayangkan momen ketika seseorang memberi Anda nasihat yang mengubah perspektif Anda. Mungkin tanpa niat, mungkin itu adalah nasihat, sikap tenang di tengah kekacauan, atau sekadar contoh integritas. Orang itu, tanpa bermaksud, menjadi pemandu Anda dalam momen penting itu. Dengan cara yang sama, Anda memiliki kemampuan untuk menjadi cahaya bagi orang lain, bahkan dalam tindakan kecil. Ini bukan tentang mencari pengakuan atau menunggu ucapan terima kasih. Dampak yang Anda tinggalkan adalah cerminan dari pertumbuhan pribadi Anda dan kesediaan Anda untuk hidup dengan integritas dan kesadaran. Setiap kali Anda memilih untuk merespon dengan tenang daripada kemarahan, ketika Anda memutuskan untuk mendengarkan daripada menghakimi, ketika Anda bertindak dengan rasa hormat, Anda menanam benih yang dapat mekar dalam diri orang lain. Penting juga untuk memahami bahwa tidak semua dampak bersifat langsung atau terlihat. Seringkali, efek dari tindakan kita muncul setelah waktu dalam keputusan, perubahan, atau bahkan inspirasi yang diterima seseorang untuk mengatasi kesulitan. Dengan demikian, peran pemandu bisa menjadi diam, tidak mencolok, tetapi tidak kurang berharga. Sebuah latihan praktis untuk menyadari kekuatan ini adalah merenungkan di akhir hari tentang interaksi yang Anda lakukan. Tanyakan pada diri sendiri, kapan saya bertindak dengan kehadiran dan kejujuran? Bagaimana saya bisa mempengaruhi seseorang secara positif? Bahkan jika itu hanya dengan tindakan kecil. Praktik ini membantu Anda menumbuhkan tanggung jawab pribadi dan mengenali jangkauan pengaruh Anda. Pada akhirnya, menerima bahwa Anda juga adalah pemandu, berarti menerima bahwa hidup Anda memiliki tujuan yang melampaui individualitas Anda, bahwa pertumbuhan pribadi Anda tidak terpisahkan dari dampak yang Anda hasilkan di dunia dan pada orang-orang. Perspektif ini mengajak kita untuk hidup dengan lebih bermaksud, menghargai setiap pertemuan sebagai kesempatan untuk membawa cahaya dan transformasi. Ingat, Anda tidak memerlukan tindakan besar atau kondisi khusus untuk mengubah kehidupan. Transformasi dimulai dari Anda, dari cara Anda menjadi dan berhubungan. Ketika Anda memahaminya, Anda menyadari bahwa setiap orang yang melintasi jalan Anda tidak hanya mengajarkan Anda, tetapi juga terpengaruh oleh apa yang Anda wakili. Bab 11. Kuasai pikiranmu sebelum mencoba menguasai dunia. Pikiran adalah medan perang yang paling penting dan hening dalam kehidupan siapapun. Sebelum mencoba mengubah dunia di sekitarmu, sebelum terjun untuk mencapai tujuan, hubungan, atau impian, Anda harus memahami kebenaran mendasar. Perubahan yang nyata dan langgeng dimulai dari penguasaan mutlak atas pikiran Anda sendiri. Tanpa dasar ini, setiap usaha untuk kemajuan eksternal akan seperti membangun kastil di atas pasir, yang ditakdirkan untuk menghilang dengan gelombang pertama kesulitan atau frustrasi. Sejak zaman kuno, para filsuf stoik mengajarkan kita bahwa kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita dapat mengontrol cara kita meresponsnya. Dan respons itu bukanlah reaksi otomatis.
atau impuls. Ini adalah pilihan sadar, konsekuensi langsung dari kualitas dan kekuatan kontrol internal kita. Pikirkan pikiran sebagai nakhoda kapal di tengah badai. Jika nakhoda kehilangan ketenangan dan membiarkan diri dipengaruhi oleh rasa takut atau keputusasaan, kapal akan tenggelam. Tetapi jika nakhoda mempertahankan ketenangan dan arah, ia dapat menghindari gelombang yang paling ganas. Perbedaannya terletak pada siapa yang memimpin, badai atau nakhoda. Hal yang sama berlaku untuk Anda dan pikiran Anda. Jika Anda membiarkan pikiran negatif, ketakutan, atau keraguan menguasai Anda, hidup Anda akan menjadi reaksi konstan terhadap keadaan eksternal tanpa arah yang sebenarnya. Tetapi jika Anda belajar mengendalikan pikiran Anda adalah orang yang mengarahkan takdir Anda, bukan kekacauan lingkungan. Ide ini tidaklah abstrak atau filosofis hanya untuk latihan intelektual. Ini adalah praktik yang mengubah. Misalnya, bayangkan seseorang yang ingin berhenti merokok. Dia telah mencoba metode eksternal, plester, janji, dukungan sosial, tetapi jika pikirannya terus mengulang, "Saya tidak bisa hidup tanpa merokok, ini mustahil bagi saya." Atau, "Hanya satu rokok tidak akan membahayakan." Pikiran-pikiran itu akan seperti akar yang menopang kebiasaan tersebut, tidak peduli alat apa yang dia gunakan. Mengubah dunia eksternalnya, berhenti membeli rokok, atau menghindari tempat-tempat tertentu akan sia-sia jika dia tidak mengubah suara internal yang memberi izin untuk merokok. Menguasai pikiran Anda tidak berarti menekan atau menyangkal emosi dan pikiran Anda, tetapi mengenali, memahaminya, dan memilih dengan sadar mana yang akan diterima dan mana yang akan dilepaskan. Ini adalah pengembangan disiplin mental yang memungkinkan Anda untuk mempertanyakan impuls pertama, suara dalam diri Anda yang sering membawa Anda pada kepuasan diri, penundaan, atau ketakutan. Bayangkan seseorang yang menghadapi konflik pekerjaan yang intens. Dia mungkin merasakan kemarahan, frustrasi, kesedihan. Pikiran yang dikuasai tidak berarti tidak merasakan emosi-emosi itu, tetapi tidak membiarkan emosi tersebut menentukan perilakunya atau mengaburkan penilaiannya. Alih-alih meledak atau melarikan diri, orang tersebut belajar mengamati emosinya, mengenali bahwa itu adalah respons otomatis, dan memutuskan dengan jelas tindakan terbaik yang harus diambil. Itu adalah kontrol internal, bukan penekanan, melainkan penerimaan dan pilihan sadar. Sebuah latihan praktis untuk mulai melatih disiplin mental ini adalah dengan melakukan jeda sadar. Sepanjang hari, setiap kali Anda menyadari bahwa pikiran negatif atau membatasi muncul, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini membantu saya maju atau menghalangi saya? Jeda sederhana ini mungkin tampak kecil, tetapi dengan praktik yang konsisten mulai memecahkan pola pikir yang terakar dan membuka ruang untuk keputusan yang lebih bebas dan sehat. Selain itu, menguasai pikiran Anda adalah menguasai bahasa yang Anda gunakan dengan diri sendiri. Cara Anda berbicara kepada diri sendiri memiliki dampak langsung pada bagaimana Anda merasa dan bertindak. Ketika Anda menginternalisasi pesan seperti, "Saya tidak bisa, ini terlalu sulit," atau "Saya tidak layak," otak Anda mulai mencari bukti yang mengonfirmasi ide-ide tersebut, menciptakan lingkaran setan. Sebaliknya, mengembangkan suara internal yang mengatakan, "Saya sedang belajar, saya bisa mencoba lagi," atau "layak untuk berusaha," adalah membangun jalan menuju perubahan yang nyata. Jangan lupakan bahwa pikiran Anda adalah otot. Semakin Anda melatihnya, semakin kuat ia menjadi. Disiplin mental adalah latihan harian, bukan keberuntungan sesaat. Konsistensi dalam memilih pikiran yang memberdayakan Anda, alih-alih membatasi Anda, adalah kunci untuk mengatasi 95% kesulitan yang dihadapi kehidupan. Bukan karena keadaan berubah, tetapi karena Anda mengubah cara Anda menghadapinya. Jika Anda mencapai penguasaan ini, tidak akan ada badai yang menyeret Anda. Tidak ada keraguan yang memparalelkan Anda. Tidak ada rintangan yang menghentikan Anda. Anda akan dapat hidup dengan ketenangan stoik, dengan kekuatan orang yang tahu bahwa kekuatan terbesarnya ada di pikirannya. Dan dari tempat kontrol internal ini, dunia eksternal akan mulai berubah sebagai hasil alami,
bukan sebagai ilusi yang sementara. Jika Anda ingin mulai menguasai pikiran Anda, tulis kalimat ini di komentar. Saya menguasai pikiran saya. Dengan menuliskannya, Anda mengirimkan pesan ke otak Anda bahwa Anda mengendalikan hidup Anda. Salah satu sumber penderitaan yang paling dalam kehidupan manusia adalah perlawanan terhadap apa yang tidak dapat diubah. Kita berjuang melawan fakta, keadaan, orang-orang, atau bahkan aspek dari diri kita sendiri yang berada di luar kendali kita, dan perlawanan itu menciptakan badai internal yang menghabiskan energi kita, mengaburkan pikiran kita, dan merusak kedamaian kita. Untuk memahaminya lebih baik, mari kita berpikir tentang lautan. Bayangkan Anda mencoba menghentikan gelombang dengan tangan Anda. Betapapun kerasnya Anda berusaha, kekuatan air akan mengalahkan Anda, dan usaha itu akan menghabiskan energi Anda tanpa hasil. Sebaliknya, jika Anda menerima gelombang itu, membiarkannya berlalu, melewatinya, atau menggunakannya untuk maju, maka energi Anda akan terjaga dan gerakan Anda akan efektif. Perlawanan yang buta adalah akar dari kelelahan dan frustrasi. Dalam kehidupan modern, perlawanan ini muncul dalam berbagai bentuk, menyangkal penyakit, terjebak dalam hubungan yang telah berakhir, bersikeras mengendalikan situasi kerja yang di luar jangkauan kita, atau bahkan ingin mengubah orang-orang yang tidak bersedia untuk berubah. Setiap perlawanan ini menghasilkan ketegangan konstan yang berujung pada kecemasan, stres, dan perasaan ketidakberdayaan yang mendalam. Menerima bukan berarti menyerah pada kekalahan, tetapi memahami bahwa ada batasan dalam apa yang bisa Anda kendalikan. Apa yang ada di bawah kendali Anda adalah cara Anda memilih untuk bertindak terhadap kenyataan tersebut. Perbedaan ini sangat penting. Anda tidak dapat mengontrol hujan, tetapi Anda dapat memilih untuk membawa payung atau tidak. Anda tidak dapat mengontrol tindakan orang lain, tetapi Anda dapat mengontrol bagaimana Anda meresponsnya. Contoh yang jelas ada pada kehilangan orang yang dicintai. Kenyataan kematian adalah hal yang tidak dapat diubah, dan menolak untuk menerimanya hanya akan memperpanjang penderitaan dan penolakan. Menerima kematian bukan sebagai akhir yang mutlak, tetapi sebagai bagian dari siklus alami, memungkinkan kita untuk memulai proses berduka yang menyembuhkan, yang mengintegrasikan rasa sakit, dan membuka ruang untuk kedamaian batin. Tindakan penerimaan ini membebaskan energi yang luar biasa. Ketika Anda berhenti menghabiskan energi untuk menolak yang tidak terhindarkan, Anda dapat mengalihkan energi itu ke hal-hal yang bergantung pada Anda. Sikap Anda, pikiran Anda, tindakan Anda. Energi yang terfokus ini menjadi motor untuk beradaptasi, tumbuh, dan mengubah apa yang mungkin. Sebuah latihan praktis untuk menumbuhkan penerimaan ini adalah refleksi harian tentang kekhawatiran Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apa hal-hal yang mengganggu saya yang benar-benar berada di bawah kendali saya? Apa yang tidak? Latihlah untuk melepaskan secara mental apa yang tidak dapat Anda ubah, dan fokuskan perhatian Anda hanya pada apa yang bergantung pada Anda. Praktik konstan ini membantu melatih pikiran untuk tidak terjebak dalam perangkap perlawanan yang sia-sia. Ingatlah bahwa menerima kenyataan tidak berarti Anda harus menyukai atau menikmati setiap keadaan. Anda dapat menerima dan sekaligus mencari solusi, alternatif, atau bahkan mengubah perspektif Anda sendiri untuk membuat kenyataan itu lebih mudah dijalani. Penerimaan adalah dasar di mana ketahanan, ketenangan, dan kemampuan untuk pulih di hadapan kesulitan dibangun. Untuk hidup seperti seorang stoik, sangat penting untuk menginternalisasi kebenaran ini. Kedamaian tidak datang dari keinginan agar dunia berbeda dari apa adanya, tetapi dari menyelaraskan pikiran Anda dengan kenyataan dan bekerja dengannya, bukan melawannya. Dalam penerimaan yang sadar dan berani ini terletak kekuatan sejati. Dengan demikian, menerima apa yang tidak dapat Anda ubah bukanlah tindakan kelemahan, tetapi manifestasi tertinggi dari kebijaksanaan dan kekuatan pribadi. Ini adalah pintu yang membuka kedamaian di tengah kekacauan, dan yang memungkinkan Anda memfokuskan energi Anda di tempat yang benar-benar penting. Latihlah penerimaan ini setiap hari. Amati bagaimana hubungan Anda dengan masalah berubah, bagaimana penderitaan Anda berkurang, dan bagaimana ketenangan Anda meningkat. Dari sana, hidup Anda akan mulai mengalir dengan kekuatan dan kebebasan yang sebelumnya tampak mustahil. Bab 12.
Mendidik diri setiap hari adalah kunci untuk mengubah hidupmu dari akar. Pikirkan sejenak tentang orang yang kamu jadikan dirimu setahun yang lalu. Seberapa banyak kamu telah berubah? Apa hal-hal baru yang kamu pahami hari ini yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan? Kesalahan apa yang tidak lagi kamu lakukan? Jika jawabanmu samar atau sedikit, mungkin bukan karena hidup tidak berubah, tetapi karena kamu tidak memberi dirimu waktu untuk berubah bersamanya. Kebanyakan orang menua, tetapi tidak berkembang. Mereka terus membawa ide yang sama, keyakinan yang sama, reaksi yang sama, ketakutan yang sama. Mereka hidup dengan mengulang, dan bukan karena mereka tidak ingin tumbuh, tetapi karena mereka tidak memahami sesuatu yang mendasar. Jika kamu tidak memberi makan pikiranmu setiap hari, kamu akan terjebak dan stagnasi pada akhirnya akan berubah menjadi kemunduran. Pikiranmu seperti otot. Jika kamu tidak menggunakannya, ia akan melemah. Jika kamu tidak menantangnya, ia akan nyaman. Jika kamu tidak memberinya nutrisi, ia akan menjadi malas. Namun ketika kamu memutuskan untuk belajar setiap hari, bahkan di tengah kekacauan, sesuatu di dalam dirimu mulai berubah. Belajar tidak hanya memberimu pengetahuan, tetapi memberimu kekuatan, memberimu arah, memberimu perspektif, memungkinkannya untuk memilih lebih baik, bereaksi lebih baik, berpikir lebih baik. Hari ini kamu terpapar aliran informasi yang konstan, tetapi tidak semuanya adalah pengetahuan. Kita hidup di dunia yang bising di mana semuanya bersaing untuk perhatianmu. Jika kamu tidak selektif dengan apa yang kamu konsumsi, kamu akan penuh dengan data yang tidak berguna, opini orang lain, perbandingan yang tidak masuk akal, teori yang tidak pernah kamu terapkan. Ini bukan hanya tentang membaca lebih banyak, tetapi tentang membaca dengan niat, mendengarkan dengan penyaring, berpikir dengan kedalaman. Disinilah stoicisme masuk. Marcus Aurelius berkata, "Jiwa diperkuat oleh apa yang dipikirkan." Itu adalah salah satu ungkapan paling kuat dari pemikiran kuno. Apa yang kamu pikirkan hari ini menentukan apa yang kamu jadi besok. Jika kamu memenuhi pikiranmu dengan keluhan, alasan, dan gangguan, tidak peduli berapa banyak tujuan yang kamu tetapkan, kamu tidak akan pergi jauh. Tetapi jika kamu memutuskan untuk menanamkan ide yang berguna setiap hari, jika kamu memutuskan untuk memperkaya penilaianmu, memperluas pandanganmu, memahami dunia dan dirimu sendiri dengan lebih baik, maka jiwamu menjadi lebih kuat dan pikiran yang kuat membawamu ke kehidupan yang kuat. Dan bagaimana cara melakukannya dalam praktik? Kamu tidak perlu menghabiskan berjam-jam belajar atau menjadi seorang intelektual. Kamu membutuhkan komitmen minimal tetapi konstan. Membaca 5 halaman dari buku yang berharga. Mendengarkan podcast yang menantang cara pandangmu. Mengamati perilakumu sepanjang hari dan bertanya, mengapa aku bereaksi seperti itu? Apa yang bisa aku lakukan dengan lebih baik? Mengadakan percakapan dengan seseorang yang berpikir berbeda dan membuka diri untuk belajar. Semua itu adalah pendidikan. Pendidikan yang nyata, bukan formal. Pendidikan yang membentuk karaktermu, bukan hanya riwayat hidupmu. Buatlah janji ini. Jangan biarkan satu hari berlalu tanpa belajar sesuatu yang mendekatkanmu pada versi terbaik dirimu. Meskipun itu hanya sebuah ide, konsep, refleksi. Sesuatu yang bisa kamu bawa ke tempat tidur dan katakan, hari ini aku tumbuh, meskipun hanya 1 mm. Karena ketika kamu menjumlahkan milimeter setiap hari, dalam setahun kamu akan menjadi seseorang yang sama sekali berbeda. Dan itu bukan teori yang indah, itu nyata. Aku sudah melihatnya, aku sudah mengalaminya. Jangan letakkan tanggung jawab pertumbuhanmu pada sistem pendidikan, orang tuamu, bosmu, atau negara. Letakkan di tempat yang seharusnya selalu ada, di dirimu. Karena belajar setiap hari adalah tindakan kedaulatan. Ini adalah cara kamu mengatakan, aku tidak akan terbawa arus. Aku akan memilih jenis pikiran yang ingin aku bangun. Mungkin hari ini kamu tidak memiliki semua jawaban. Mungkin kamu bahkan tidak tahu dari mana harus memulai. Tidak masalah, yang penting adalah kamu mulai. Kamu memiliki 5 menit, gunakanlah. Kamu memiliki 10 menit, manfaatkanlah. Bacalah sesuatu yang membangkitkan semangatmu. Dengarkan sesuatu yang menantangmu. Jangan puas dengan apa yang sudah kamu ketahui. Masalah yang sebenarnya bukanlah ketidaktahuan.
Masalahnya adalah percaya bahwa kamu tidak perlu belajar lagi. Pikiran yang mendidik setiap hari tidak bereaksi seperti sebelumnya, tidak mengambil keputusan dari ketakutan atau ketidaktahuan. Ia tidak membutuhkan motivasi eksternal untuk maju. Ia memiliki kompas, memiliki alat, memiliki kejelasan. Dan ketika kamu memiliki kejelasan, kamu tidak lagi bergantung pada keberuntungan atau lingkungan atau berharap seseorang menyelamatkanmu. Kamu menyelamatkan dirimu dengan ide-ide, dengan visimu, dengan kemauanmu untuk belajar. Kamu bisa mulai hari ini. Tutup bab ini dan tanyakan pada dirimu satu pertanyaan. Apa yang aku pelajari yang tidak aku ketahui sebelumnya? Dan kemudian cari ide lain. Jadikan tindakan itu sebagai ritual, pencarian kecil setiap hari. Karena tidak ada transformasi tanpa pendidikan dan tidak ada evolusi tanpa niat. Kamu tidak terkutuk untuk mengulang sejarahmu. Kamu bisa menulis ulangnya. Kamu bisa merancang ulang dirimu. Dan semuanya dimulai dengan apa yang kamu putuskan untuk ajarkan pada pikiranmu hari ini. Jangan meremehkan kekuatan satu hari yang digunakan dengan baik. Karena pikiran yang belajar setiap hari tetap selalu maju. Dan jika kamu belum melakukannya, tulis di komentar. Aku fokus pada pertumbuhanku. Dan mulai mendidik pikiranmu agar kamu meninggalkan 99% orang. Terkadang kamu merasa terjebak, bukan? Seolah-olah segalanya terhenti, seolah-olah kamu berputar di tempat yang sama. Kamu melakukan hal-hal, memenuhi kewajibanmu, tetapi di dalam dirimu kamu tahu bahwa ada sesuatu yang hilang. Bukan berarti kamu salah, tetapi kamu juga tidak tumbuh dan itu melelahkan, karena jiwa manusia tidak diciptakan untuk tetap diam. Apa yang banyak orang tidak lihat adalah bahwa kepuasan jarang muncul sebagai pengunduran besar. Hampir tidak pernah ada "aku menyerah" yang diucapkan dengan keras. Itu lebih halus. Muncul ketika kamu mengulangi rutinitas tanpa mempertanyakannya, ketika kamu berhenti bertanya, ketika kamu hidup lebih karena inersia daripada karena pilihan, ketika kamu tidak lagi menantang diri sendiri, karena di dalam dirimu kamu takut untuk menemukan bahwa kamu bisa lebih. Dan disitulah disiplin untuk belajar masuk. Aku tidak berbicara tentang belajar karena kamu memiliki kewajiban eksternal. Aku berbicara tentang tindakan sukarela untuk mencari memahami sesuatu yang baru setiap hari. Meskipun kamu tidak bersemangat, meskipun tidak ada yang memintamu, meskipun dunia mengatakan bahwa kamu sudah baik-baik saja, karena kamu tahu bahwa baik tidak cukup. Karena di dalam dirimu ada ketidaknyamanan yang tidak akan diam sampai kamu maju. Kebanyakan orang menunggu merasa termotivasi untuk bertindak. Mereka berharap memiliki energi, memiliki waktu, memiliki lingkungan yang sempurna. Tetapi jika kamu menghabiskan hidupmu menunggu kondisi ideal, kamu akan menghabiskan hidupmu menunggu. Para Stoik jelas tentang hal ini. Momen yang sempurna adalah sekarang, dan gerakan dimulai dengan keputusan. Mendidik diri setiap hari bukanlah sebuah keinginan. Itu adalah pemberontakan diam terhadap stagnasi. Ini adalah cara kamu mengatakan, aku tidak akan tetap sama. Aku tidak akan puas hanya untuk bertahan hidup. Aku akan berevolusi. Dan tidak masalah jika langkah itu kecil hari ini. Yang penting adalah langkah itu diambil. Bahwa kamu memutuskan untuk memberi nutrisi pada pikiranmu, meskipun tidak ada yang melihatnya. Bahwa kamu memilih untuk tumbuh, meskipun itu sulit. Bab 13. Bedakan antara fakta dan apa yang kamu percayai. Itu berarti kamu tidak bereaksi terhadap fakta, kamu bereaksi terhadap cerita yang kamu ceritakan tentang mereka. Dan jika kamu tidak mampu membedakan satu dari yang lain, kamu terpaksa hidup sebagai budak interpretasimu, bukan dari kenyataan. Pikirkanlah, kamu tidak marah pada pesan yang tidak terjawab. Kamu marah karena percaya bahwa mereka mengabaikanmu. Kamu tidak terluka oleh komentar yang mereka buat. Kamu terluka oleh apa yang kamu interpretasikan. Bahwa mereka tidak menghargaimu, bahwa mereka mengkritikmu, bahwa kamu tidak cukup. Kamu tidak terganggu oleh keheningan orang lain. Kamu terganggu oleh makna yang diberikan oleh pikiranmu, ketidakpedulian, penghinaan, penolakan. Masalahnya bukan pada apa yang terjadi, tetapi pada apa yang kamu lakukan dengan apa yang terjadi. Dan jika kamu ingin mendapatkan ketenanganmu kembali, jika kamu benar-benar ingin berhenti menjadi korban emosional dari setiap kata, setiap gerakan, setiap ketidakhadiran, maka kamu harus belajar memisahkan fakta dari interpretasimu.
Pikiran manusia adalah ahli dalam menciptakan drama, bukan karena kejahatan, tetapi karena insting. Ia dirancang untuk melindungimu, untuk mendahului bahaya, untuk menemukan makna dalam ketidakpastian, tetapi dalam usaha untuk melindungimu, ia menipumu. Ia melihat niat di mana tidak ada, berspekulasi, menggeneralisasi, mendramatisasi, dan kamu, jika tidak waspada, menelan cerita itu tanpa filter dan bereaksi, seolah itu adalah kebenaran mutlak. Disitulah kamu kehilangan kekuatanmu. Kamu harus melatih dirimu untuk melihat dengan jelas, untuk melihat apa yang ada, bukan apa yang egomu proyeksikan. Seseorang berbicara padamu dengan nada kering, itu adalah fakta. Berpikir bahwa ia marah padamu adalah interpretasi. Mereka tidak menyapamu saat masuk, itu adalah fakta. Berpikir bahwa mereka merendahkanmu adalah interpretasi. Mereka membatalkan janji di menit terakhir. Itu adalah fakta. Percaya bahwa mereka tidak peduli padamu adalah interpretasi. Dan yang merusak bukanlah fakta tersebut, tetapi apa yang kamu putuskan untuk percaya tentangnya. Marcus Aurelius, salah satu stoik besar, mengatakan bahwa jika sesuatu yang eksternal memengaruhimu, itu bukan karena apa adanya, tetapi karena penilaian yang kamu buat tentang itu. Dan penilaian itu bisa kamu ubah kapan saja. Apakah kamu bersedia berhenti menderita karena apa yang kamu bayangkan? Atau akan terus bereaksi seolah setiap pikiran negatif adalah kebenaran? Lakukan latihan saat berikutnya kamu merasa bahwa sesuatu memengaruhimu. Berhenti, tarik napas, tanyakan pada dirimu dengan kejujuran brutal. Apakah yang saya rasakan ini berdasarkan fakta nyata, atau pada apa yang saya pikir itu berarti? Apa yang saya pikirkan, apakah itu kepastian atau asumsi? Pertanyaan ini bisa menonaktifkan bom emosional sebelum meledak. Kamu tidak perlu benar, kamu perlu damai. Dan untuk itu, kamu harus berhenti merespons hantu. Ada orang yang menghabiskan bertahun-tahun berkonflik dengan seseorang karena satu adegan yang salah tafsir. Mereka menjauh, menjadi dingin, menyimpan dendam untuk sesuatu yang tidak pernah nyata. Itu hanya cerita yang dibaca dengan buruk di kepala mereka. Apakah kamu akan terus melakukan itu pada dirimu sendiri? Apakah kamu akan terus memikul interpretasi seolah itu adalah kebenaran suci? Atau akan mulai melihat hidup dengan mata yang lebih bersih, lebih objektif, lebih bebas? Salah satu cara paling kuat untuk membebaskan diri secara emosional adalah mengingat ini. Orang tidak bertindak untukmu. Mereka bertindak dari diri mereka sendiri, dari cerita mereka, luka mereka, suasana hati mereka, tingkat kesadaran mereka. Itu bukan pribadi, meskipun tampak pribadi. Apa yang seseorang lakukan, katakan, atau diamkan, seringkali tidak ada hubungannya denganmu, tetapi kamu bersikeras untuk menjadikan dirimu pusat dari setiap cerita. Itu adalah egomu yang berbicara. Itu adalah kebisingan yang mencuri ketenanganmu. Mulailah mengamati pikiranmu seperti awan yang lewat. Tidak semua yang kamu pikirkan adalah kebenaran. Tidak semuanya layak mendapatkan energimu. Belajarlah untuk membiarkan lewat. Belajarlah untuk melihat sesuatu tanpa menambah beban yang tidak perlu. Itu adalah salah satu kemampuan paling mulia dari penguasaan emosional. Kemampuan untuk melihat tanpa distorsi, tanpa menambahkan label, tanpa mendramatisasi apa yang netral. Kamu tidak ada di sini untuk menjadi boneka dari pikiran otomatis. Kamu di sini untuk mengambil kembali kendali. Dan itu dimulai ketika kamu mengakui bahwa pikiranmu tidak tak tergoyahkan. Bahwa interpretasimu bisa salah, dan bahwa ketenanganmu jauh lebih berharga daripada kebutuhanmu untuk benar. Jadi, pada saat berikutnya sesuatu mengganggumu, ingatlah ini. Antara fakta dan reaksi kamu ada sebuah ruang. Ruang itu adalah kebebasanmu. Gunakan ruang itu untuk memilih interpretasi yang lebih ringan, lebih netral, lebih nyata. Kamu tidak harus menerima semua yang dikatakan pikiranmu. Kamu bisa mempertanyakannya. Kamu bisa membongkar cerita itu. Kamu bisa membiarkannya pergi. Disitulah kekuatanmu, melihat apa adanya, bukan apa yang kamu takutkan, bukan apa yang kamu ciptakan untuk membenarkan apa yang kamu rasakan, tetapi apa yang benar-benar terjadi. Karena ketika kamu melihat dengan jelas, kamu berhenti berkelahi dengan kehidupan. Dan ketika kamu berhenti berkelahi dengan kehidupan, akhirnya kamu bisa beristirahat dengan damai bersama dirimu sendiri. Itu adalah tugasmu. Tidak bereaksi dari kebisingan, tetapi merespons dari kejelasan.
Setiap kali kamu bereaksi tanpa berpikir, kamu menyerahkan kekuatanmu, menyerahkan kendali, menyerahkan diri pada emosi saat itu, dan membiarkan apa yang terjadi di luar menentukan apa yang terjadi di dalam dirimu. Begitulah cara kamu berakhir mengatakan apa yang tidak ingin kamu katakan, bertindak seperti yang tidak ingin kamu lakukan, dan menghancurkan dalam beberapa detik apa yang butuh bertahun-tahun untuk dibangun. Dan kamu tahu apa yang terburuk. Kamu tidak melakukannya karena kamu lemah. Kamu melakukannya karena kamu tidak pernah dilatih untuk menunda. Karena kamu tumbuh percaya bahwa merespons secara instan adalah tanda karakter. Bahwa tetap diam adalah sinonim dari kepatuhan. Bahwa tidak bereaksi adalah kehilangan. Tetapi tidak. Apa yang sebenarnya menunjukkan kekuatan bukanlah berbicara lebih keras, tetapi berhenti tepat sebelum melakukannya. Mampu menahan dorongan tanpa membakarnya di dalam. Ruang itu, mikrodetik antara rangsangan dan responsmu, adalah di mana kebebasanmu dipertaruhkan. Di sana, kamu memutuskan apakah kamu bereaksi seperti biasa atau memilih respons yang berbeda. Orang-orang yang impulsif bertindak seolah tidak ada pilihan. Kamu punya pilihan, dan pilihanmu sederhana: menunda, bernapas, berpikir. Bayangkan adegan ini. Seseorang melontarkan kritik yang tidak adil. Segala sesuatu dalam dirimu ingin melompat, mempertahankan diri, membalas. Tubuhmu tegang, pikiranmu berlari, kata-katamu siap untuk meluncur, tetapi kamu tidak melakukannya. Sebagai gantinya, kamu bernapas, menghitung 3 detik, bertanya pada dirimu, apakah ini layak, atau apakah saya akan memperburuk segalanya? Penundaan itu, kecil tetapi kuat, bisa mencegah sebuah diskusi, teriakan, atau kebencian yang tidak perlu. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah pengendalian diri, itu adalah kekuatan sejati. Epictetus mengatakannya dengan jelas, tidak ada yang bisa menyakitimu jika kamu tidak mengizinkannya. Dan kamu mengizinkannya ketika kamu bereaksi tanpa penundaan, ketika kamu menyerahkan pusatmu untuk sesaat kemarahan, kebanggaan, ego yang terluka. Berapa kali kamu menyesali apa yang kamu katakan dalam keadaan marah? Berapa kali kamu berpikir, seharusnya saya diam, seharusnya saya bisa menunggu. Kamu tidak perlu menjawab seperti itu. Sekarang tanyakan pada dirimu, berapa banyak rasa sakit yang akan kamu hindari jika kamu hanya menunggu beberapa detik lebih lama? Para Stoik tidak menyarankan untuk menahan diri. Mereka menyarankan untuk mengatur dirimu. Untuk tidak menjadi budak dari setiap provokasi. Untuk tidak mengikuti setiap dorongan, untuk memilih kapan berbicara, bagaimana berbicara, dan apakah benar-benar perlu berbicara. Karena keheningan tidak selalu berarti kepatuhan. Seringkali itu adalah cara paling kuat untuk merespons tanpa merendahkan diri pada tingkat orang yang mencoba mengeluarkanmu dari pusatmu. Buatlah komitmen. Pada saat berikutnya kamu merasa akan meledak, jangan merespons. Berhenti, bernapas, keluar dari adegan jika perlu. Katakan, saya butuh waktu sejenak, dan ambil waktu itu. Kamu tidak perlu menyelesaikan semuanya dalam saat itu. Kamu tidak terpaksa untuk bereaksi dalam detik pertama. Dan jika seseorang merasa tidak nyaman karena kamu tidak merespons dengan cepat, biarkan mereka merasa tidak nyaman. Ketenanganmu lebih berharga daripada terburu-buru emosional orang lain. Seiring waktu, penundaan itu akan menjadi perisai. Itu akan membuatmu lebih dihormati, lebih jernih, lebih kuat. Karena sementara orang lain melepaskan reaksi, kamu membangun respons. Sementara orang lain menghabiskan energi dalam konflik yang tidak berguna, kamu menjaga energimu. Sementara orang lain membakar jembatan, kamu membangun jalan. Itu adalah perbedaan antara yang hidup dalam mode otomatis dan yang hidup dengan kesadaran. Yang pertama bereaksi, yang kedua memilih. Siapa di antara keduanya yang ingin kamu jadi? Pada saat berikutnya seseorang memprovokasi kamu, ketika sesuatu menyakitimu, ketika dorongan untuk merespons mendidih di dalam dirimu, tunggu. Hitung sampai 3, bernapas, ambil kembali kendali, dan kemudian, jika masih perlu mengatakan sesuatu, biarkan itu menjadi sesuatu yang membangun, bukan menghancurkan. Disitulah kekuatanmu lahir. Bab 14. Keluar untuk berjalan tanpa tujuan untuk membersihkan pikiran. Ketika pikiran dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang tidak tahu bagaimana mengaturnya,
Ketika tubuh menegang tanpa alasan yang jelas, ketika jiwa merasa terkurung, meskipun semuanya tampak tenang, ada solusi kuno, sederhana, dan kuat. Berjalan, berjalan tanpa tujuan, keluar dari tempatmu. Tinggalkan penjara fisik dan mental. Gerakan tubuh untuk menggerakkan pikiran, bukan dengan tujuan yang jelas, bukan untuk mencapai suatu tempat, tetapi untuk membebaskan diri. Karena berjalan bukan hanya transportasi, juga obat. Para Stoik adalah pejalan kaki. Para filsuf kuno berjalan di alun-alun, taman, dan jalan sambil berpikir, merenung, atau berbicara dengan diri mereka sendiri. Mereka tahu bahwa pemikiran mengalir lebih baik ketika tubuh bergerak, bahwa ide-ide menjadi lebih jelas seiring dengan langkah, bahwa berjalan tanpa terburu-buru, tanpa perlu memproduksi, bisa sangat transformatif. Hari ini, dalam kehidupan modern, kita telah melupakan itu. Kita menghabiskan berjam-jam duduk, terkurung di kantor, ruangan, kendaraan. Kita hidup melihat layar, percaya bahwa semua yang penting terjadi di dalam persegi panjang yang bersinar. Tetapi pikiranmu tidak dibuat untuk hidup seperti itu selamanya. Ia membutuhkan perluasan, ia membutuhkan cakrawala, ia membutuhkan pergerakan. Berjalan menghubungkanmu kembali dengan sesuatu yang esensial, kemanusiaanmu. Ketika kamu berjalan tanpa terburu-buru, tanpa mendengarkan musik, tanpa memeriksa ponsel, sesuatu mulai berubah di dalam dirimu. Jantung menemukan ritme yang lebih lambat, pernapasan selaras dengan langkah, perhatian mulai terbebas dari kekhawatiran yang berulang dan menempel pada hal-hal sederhana. Udara, pepohonan, orang-orang yang lewat, langit. Kamu menjadi lebih sadar, lebih hadir, dan di dalam keadaan itu, pikiran mulai melepaskan. Itu tidak instan. Ini bukan tentang berjalan selama 10 menit dan selesai. Terkadang kamu membutuhkan setengah jam, terkadang lebih. Tetapi jika kamu tetap bergerak tanpa mencari apa-apa, kamu akan melihat bagaimana apa yang tampak seperti simpul mental mulai melonggar, seolah tubuh mengetahui bagaimana melepaskan apa yang tidak bisa dipecahkan oleh pikiran. Berjalan tanpa tujuan adalah tindakan penyerahan. Kamu sedang memberitahu pikiranmu, saya tidak akan memaksakan apapun. Saya tidak perlu memiliki jawaban sekarang. Saya hanya ingin bersama diri saya. Ini adalah bentuk meditasi aktif, cara berbicara dengan diri sendiri tanpa tekanan. Kamu bisa menggunakan jalan untuk mengamati emosimu, bukan untuk menganalisisnya secara berlebihan, tetapi untuk merasakannya dengan lebih jelas. Terkadang saat berjalan, air mata atau senyuman muncul tanpa alasan, atau pemahaman yang tidak bisa kamu capai saat duduk. Pergerakan fisik membuka apa yang terjebak dalam emosional. Jadikan ini sebagai kebiasaan, bukan pengecualian. Jangan tunggu sampai stres menjadi tidak tertahankan. Keluar untuk berjalan ketika kamu merasa bingung, teriritasi, lelah secara mental, dan juga lakukan ketika kamu baik-baik saja, sebagai ritual perawatan, sebagai ruang suci antara kamu dan dunia batinmu. Tinggalkan ponsel, berjalan tanpa gangguan, tanpa musik, tanpa podcast, tanpa teman. Jika bisa, hanya kamu dan jalan. Bahkan jika itu adalah jalan yang sama yang kamu lalui setiap hari, melihatnya dengan pikiran yang jernih adalah melihatnya dengan mata baru. Berjalan mengingatkanmu bahwa tubuh juga berpikir, bahwa seringkali jawaban datang bukan ketika kamu memaksanya, tetapi ketika kamu mengizinkan diri untuk hanya bergerak, tanpa mengharapkan apapun, tanpa berlari. Kamu tidak perlu pergi ke gunung atau hutan, taman, jalan tenang, alun-alun yang luas. Yang penting adalah keluar dari penjara dan membiarkan udara segar masuk ke kepalamu. Karena berjalan tidak hanya membebaskan tubuh, membebaskan jiwa. Dan dalam kebebasan itu kamu menemukan perspektif. Ingatlah ini, ketika pikiranmu mendung, jangan terkurung lebih jauh, keluar. Berjalan bukan untuk melarikan diri dari dirimu, tetapi untuk menemukan dirimu dengan lebih jelas, langkah demi langkah, tanpa tujuan, tanpa sasaran, hanya kehadiran. Dalam perjalanan tanpa tekanan itu, pikiran menjadi bersih, ide-ide tenang dan apa yang tampak seperti labirin tiba-tiba menjadi jalan. Kadang-kadang kedamaianmu tidak ada dalam berpikir lebih banyak, tetapi dalam bergerak lebih banyak.
Dan satu langkah bisa menjadi awal dari kejelasan baru. Kamu hanya perlu berjalan. Kita hidup di era yang merayakan kecepatan, efisiensi, dan kemampuan untuk melakukan 1000 hal sekaligus. Multitasking menjadi semacam keterampilan yang diwajibkan, semacam bendera yang kita tunjukkan dengan bangga untuk menunjukkan seberapa banyak yang bisa kita jangkau. Namun, ilusi produktivitas ini memiliki biaya tersembunyi yang dalam. Itu memecah pikiran kita, menghabiskan energi kita, dan mengikis kedamaian batin kita. Ketika kamu mencoba melakukan beberapa hal sekaligus, kamu tidak melakukan beberapa hal dengan baik. Kamu membagi perhatianmu menjadi potongan-potongan kecil yang tidak dapat berkonsentrasi pada satu titik. Hasilnya adalah pekerjaan yang dangkal, kesalahan, stres, dan perasaan konstan bahwa kamu tidak pernah menyelesaikan apapun. Dari sudut pandang pikiran, multitasking adalah musuh diam yang menjaga otakmu dalam keadaan waspada yang terpecah-pecah, fragmentasi konstan yang menghalangi konsentrasi yang dalam dan pemikiran yang jelas. Perhatianmu seperti fokus cahaya, ketika kamu membaginya, kehilangan intensitas dan kecerahannya. Sebaliknya, fokus pada satu tugas, satu ide, satu tindakan membawa ketenangan, karena dengan memusatkan energimu pada satu titik, kamu memberi pikiranmu ruang untuk mendalami, untuk melampaui permukaan. Fokus bukan hanya masalah efisiensi eksternal, itu adalah cara untuk membudidayakan kedamaian batin. Para Stoik memahaminya dengan baik. Bagi mereka, kebajikan dan kebijaksanaan lahir dari penguasaan perhatian, dari tidak membiarkan diri dibawa oleh berbagai gangguan atau emosi yang terpecah. Marcus Aurelius menulis dalam Meditasi tentang pentingnya menjaga pikiran tetap terfokus pada apa yang penting, tanpa kehilangan diri dalam hal-hal sepele. Hari ini, di dunia yang jenuh dengan rangsangan digital, ajaran ini lebih mendesak daripada sebelumnya. Serangan konstan notifikasi, pesan, berita, dan godaan digital adalah lautan yang menyeret pikiranmu ke 1000 arah. Kamu tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi di luar, tetapi kamu bisa memutuskan di mana kamu menempatkan perhatianmu. Untuk melatih fokus, kamu membutuhkan disiplin dan kehendak. Itu bukan bakat yang hanya dimiliki beberapa orang, itu adalah keterampilan yang dibudidayakan dengan praktik yang sadar. Ketika kamu bekerja, pilih satu tugas saja. Matikan gangguan, tutup tab yang tidak perlu, letakkan ponselmu dalam mode pesawat atau jauh dari jangkauan. Putuskan bahwa momen itu hanya untuk itu dan tidak lebih. Jika pikiranmu mulai mengembara, jangan menyalahkan dirimu. Hanya bawa kembali dengan lembut ke saat ini, pada satu-satunya tugas itu. Tindakan ini yang diulang memperkuat otot mental fokus. Selain itu, berlatih fokus memiliki efek mengejutkan, mengurangi kecemasan. Karena ketika kamu terpecah, pikiranmu merasa ada terlalu banyak hal yang tertunda, terlalu banyak front yang terbuka. Itu menghasilkan ketegangan dan stres. Tetapi ketika kamu fokus pada satu hal, pikiranmu terasa lebih ringan, bernapas, semuanya menjadi lebih dapat diatur. Fokus juga meningkatkan kualitas apa yang kamu lakukan. Pekerjaan yang dilakukan dengan baik bukan hanya produk dari bakat, tetapi dari perhatian dan perawatan yang diberikan. Memfokuskan pada satu hal memungkinkanmu untuk pergi lebih dalam, memahami lebih baik, menjadi lebih kreatif dan efektif. Latihan praktis adalah sebagai berikut. Pilih satu tugas harian yang harus kamu lakukan. Itu bisa membaca artikel, menjawab email, menyiapkan makanan, atau hanya mendengarkan seseorang. Sebelum memulai, bernapas dan pilih secara mental. Saya akan mengabdikan semua perhatian saya pada ini. Dan ketika kamu mulai, berikan seluruh pikiranmu di sana, seolah itu adalah satu-satunya yang ada. Jadikan ini sebagai kebiasaan. Seiring berjalannya waktu, kamu akan menyadari bahwa pikiranmu menjadi kurang gelisah, bahwa perasaan terpecah mulai berkurang, bahwa ketenangan mulai menjadi hasil alami dari fokusmu. Ingatlah, multitasking bukan tanda kekuatan, tetapi fragmentasi. Memfokuskan pada satu hal dengan seluruh niatmu adalah tindakan kekuatan, tindakan penghormatan terhadap dirimu sendiri. Oleh karena itu, pada saat berikutnya kamu merasa terbebani, terpecah, atau tanpa kedamaian, lakukan satu hal. Berhenti dan pilih satu tugas. Tidak lebih. Biarkan pikiranmu tenang,
Biarkan ketenangan tumbuh dari titik konsentrasi itu. Penguasaan pikiran dimulai dengan satu fokus, satu titik cahaya dalam kegelapan gangguan. Dan dari titik fokus itu, kejelasan berkembang. Fokuslah hanya pada satu hal dan temukan bagaimana pikiran menjadi tenang dan menguat dengan tindakan sederhana itu. Di tengah badai kehidupan sehari-hari, masalah, tekanan, tuntutan, mudah terjebak dalam perangkap keluhan. Kita terbiasa fokus pada apa yang kurang, pada apa yang menyakitkan, pada apa yang tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Keluhan menjadi semacam kebiasaan diam yang menghabiskan energi, menggelapkan pikiran, dan memberi makan ketidaknyamanan batin. Tetapi ada antidot yang kuat, sederhana, dan dapat diakses oleh semua orang. Rasa syukur. Bukan rasa syukur yang dangkal, yang diucapkan tanpa merasakannya, tetapi rasa syukur yang dalam, diam, yang muncul dari hati dan mengubah cara kita menghadapi hidup. Para Stoik memahami rasa syukur sebagai praktik dasar untuk memperkuat pikiran. Bab 15. Jangan anggap pribadi apa yang mencerminkan rasa sakit orang lain. Saya katakan ini tanpa bertele-tele. Tidak semua yang mengganggumu ada hubungannya denganmu. Faktanya, sebagian besar waktu tidak ada hubungannya denganmu, tetapi kamu menganggapnya sebagai milikmu. Kamu mengenakan itu seolah itu adalah label. Kamu membebani dirimu dengan tatapan, kata-kata, nada, gerakan, dan meracuni dirimu sendiri dengan percaya bahwa kamu adalah sasaran dari sesuatu yang sebenarnya lahir jauh sebelum kamu, dalam orang lain, dalam cerita mereka, dalam luka mereka. Orang bertindak dari apa yang mereka bawa dan kamu tidak bertanggung jawab atas apa yang belum diselesaikan oleh orang lain. Berapa kali seseorang bersikap tajam, agresif, atau sarkastik padamu, dan impuls pertamamu adalah berpikir, apa yang saya lakukan salah? Salah. Sebagian besar tidak merespons padamu. Mereka merespons pada dunia batin mereka sendiri, pada stres mereka, frustrasi mereka, kekosongan mereka, neraka emosional mereka sendiri. Dan kamu hanya berada di sana. Kamu adalah penerima, bukan penyebab. Lihat sekelilingmu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seorang asing yang menghina kamu di media sosial sedang berbicara tentangmu? Apakah kamu berpikir bahwa rekan kerja yang terus-menerus mengkritik melakukannya karena dia terlalu peduli padamu? Tidak begitu. Mereka melakukannya karena mereka tidak bisa menahan diri. Karena mereka telah membawa begitu banyak hal yang belum terselesaikan, sehingga satu-satunya cara untuk merasakan sedikit kontrol adalah menyebarkan sampah emosional mereka pada orang lain. Dan jika kamu tidak waspada, kamu menerimanya. Ini bukan tentang membenarkan perilaku beracun. Ini tentang memahaminya agar tidak terinfeksi. Ada orang yang begitu rusak sehingga mereka hanya tahu berhubungan dari gesekan. Dan jika kamu tidak memiliki kejelasan, kamu masuk ke dalam permainan mereka, turun ke level mereka, merespons dengan racun yang sama dan kalah. Setiap kali kamu menganggap sesuatu secara pribadi, kamu menyatakan diri sebagai korban dari kekacauan orang lain. Kamu menyerahkan kendali kedamaianmu kepada seseorang yang bahkan tidak bisa mengendalikan miliknya. Itu bukan kekuatan, itu adalah kelalaian emosional, itu adalah kedewasaan, itu adalah kebodohan. Pada saat berikutnya seseorang bertindak menyakitkan, jangan buru-buru membela diri. Amati, buat jeda internal. Tanyakan pada dirimu, apakah ini benar-benar ada hubungannya denganku atau aku melihat luka yang ingin teman? Karena ketika seseorang baik-baik saja, mereka tidak perlu menyakiti, tidak perlu memprovokasi atau merendahkan. Penghinaan, ejekan, penilaian tidak lahir dari keseimbangan. Mereka lahir dari kekurangan. Tidak semua yang menyakitkan adalah untukmu. Tidak semua yang datang harus tetap. Terkadang tindakan cinta diri yang terbesar adalah tidak menyerap apa yang bukan milikmu. Apa yang seseorang lontarkan dengan kemarahan mungkin menyentuhmu, tetapi tidak harus menembusmu. Kamu memutuskan apakah itu menjadi luka atau pembelajaran, dan keputusan itu diambil dalam hitungan detik. Jadi hari ini buatlah komitmen ini. Kamu tidak akan memikul apa yang bukan milikmu. Kamu tidak akan membawa rasa sakit yang dikelola dengan buruk oleh orang lain di punggungmu. Jika seseorang ingin memproyeksikan kegelapan mereka, biarkan mereka. Tetapi kamu tidak akan memadamkan cahaya untuk masuk ke gua mereka. Kamu tidak di sini untuk bereaksi terhadap segalanya.
Kamu di sini untuk menjaga pusatmu, untuk merawat energimu, untuk melindungi kedamaianmu sebagai sesuatu yang sakral, karena itu memang sakral. Dan ingat, apa yang Pedro katakan tentang Juan lebih banyak mencerminkan Pedro daripada Yuan. Pastikan saja bahwa apa yang kamu lakukan tidak mencerminkan orang lain lebih dari dirimu. Jangan berpura-pura terkejut. Kamu sudah tahu situasi mana yang mengeluarkanmu dari pusatmu. Ini bukan baru, ini siklis. Selalu ada pemicu yang sama. Orang yang menginterupsimu dengan sikap angkuh, nada merendahkan dari bosmu, kritik terselubung dari kerabat itu, kemacetan yang tidak tertahankan tepat ketika kamu terburu-buru, atau percakapan canggung yang kamu hindari, tetapi tahu akan datang. Dan meskipun begitu, setiap kali skenario itu muncul, kamu bereaksi sama. Kamu meledak, menutup, teracuni, kehilangan ketenangan seolah kamu belum pernah mengalaminya sebelumnya. Itu adalah apa yang harus kamu putuskan. Kamu tidak bisa terus memasuki medan perang emosional tanpa strategi, berharap kali ini dengan sihir, itu tidak akan memengaruhi kamu. Jika kamu ingin berhenti kehilangan ketenangan, kamu perlu mulai bersiap. Jangan improvisasi kedamaianmu. Latihlah, ingatlah. Situasi mana yang biasanya membuatmu tidak nyaman? Buatlah inventaris mental tanpa membenarkan diri atau mengecilkan hal itu. Jadilah brutal jujur pada dirimu sendiri. Apakah itu pasanganmu ketika nada berubah, ibumu ketika membandingkan, bosmu ketika bersikap dingin dan jauh, anak-anakmu ketika tidak mendengarkanmu, lambatnya orang lain ketika kamu terburu-buru. Baiklah, sekarang kamu punya peta. Sekarang mulailah pekerjaan yang nyata. Bersiaplah. Kuncinya ada pada persiapan mental. Jangan tunggu sampai berada di tengah kekacauan untuk memutuskan bagaimana bertindak. Putuskan sebelumnya. Visualisasikan dirimu memasuki situasi itu dan memilih respons yang berbeda. Latihlah dalam pikiranmu ketenanganmu. Bayangkan dirimu bernapas sebelum menjawab, melihat dengan jelas, merespons dengan kehadiran, bukan secara otomatis. Jangan meremehkan kekuatan latihan ini. Pikiranmu perlu berlatih hal baru sebelum bisa mengeksekusinya. Kamu bukan penonton pasif dari emosimu. Kamu adalah yang berlatih, yang memutuskan, yang bersiap. Seorang stoik tidak menunggu dunia berhenti memprovokasi mereka. Mereka menjadi seseorang yang tidak bisa diprovokasi. Dan bagaimana? Dengan latihan, dengan kesadaran, dengan antisipasi. Ini bukan tentang hidup dengan ketakutan terhadap konflik. Ini tentang membangun di dalam dirimu struktur yang begitu kokoh, sehingga ketika konflik datang, itu tidak menjatuhkanmu. Kamu bergerak dengan cara yang berbeda ketika kamu tahu apa yang bisa datang. Itu tidak lagi mengejutkanmu, itu tidak lagi menarikmu karena kamu sudah melihatnya datang. Karena kamu sudah membayangkan dirimu menghadapi tanpa kehilangan kepala. Ini bukan pengendalian obsesif, ini adalah strategi emosional. Ini adalah penghormatan terhadap dirimu sendiri. Ini adalah perawatan diri. Kamu tidak bisa menghindari dunia bertindak, tetapi kamu bisa menghindari bereaksi seperti biasa. Pada saat berikutnya pemicu itu muncul, kamu sudah siap. Bukan karena kamu menghilangkannya, tetapi karena kamu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ketenanganmu tidak boleh bergantung pada apa yang terjadi di luar. Itu harus dibangun di atas kejelasan yang kamu miliki di dalam. Dan kejelasan itu dilatih, diperkuat melalui pengulangan sadar pola-pola baru. Kamu tahu situasi mana yang akan datang. Kamu tahu siapa yang biasanya menekan tombolmu. Dan kamu tahu bahwa terus jatuh ke dalam hal yang sama bukanlah pilihan lagi. Jadi bersiaplah. Datang sebelum konflik, datang dengan pikiran yang jelas, dengan hati yang teguh, dengan respons yang sudah dilatih. Dan ketika apa yang selalu terjadi, kali ini kamu tidak akan jatuh. Kali ini kamu akan merespons dengan kekuatan, karena kamu sudah bersiap. Karena kamu memilihnya, karena kamu mengerti bahwa menjaga ketenangan bukanlah keberuntungan, tetapi disiplin. Sekarang keluarlah ke dunia dan tunjukkan bahwa kamu dapat menghadapi hal yang sama, menjadi berbeda. Jika kamu menikmati kontennya, kami mengundangmu untuk berlangganan dan menyukainya untuk mendukung kami. Bagikan video ini dengan keluarga atau orang terkasih, jika kamu merasa itu bisa berguna bagi mereka. Di akhir, kamu akan melihat 2 opsi video tambahan
yang telah kami pilih khusus untuk menemani perkembangan pribadimu. Pelukan yang kuat.